Recording in progress. Shalom teman-teman, selamat datang di episode pertama kami, acara baru kami, Gospel Talk. Sebenarnya acara ini tidak benar-benar total baru. Kalau teman-teman sudah sering tune in ke gereja kami, Yosi, Pastor Tezar, Pastor Mike dan saya sendiri sering berkumpul tahun lalu dan awal tahun ini untuk ngobrol isu-isu teologi seputar kehidupan Kristen yang mungkin menarik buat saudara-saudara. Dan kami ini sekarang rebranding, bisa dibilang, karena kami semua sebenarnya adalah bagian dari salah satu network namanya City to City Network di Indonesia yang ini baru kita mau buat di tahun ini. Nanti sebentar lagi Pastor Mike akan menjelaskan apa itu City to City Network. Tapi kalau teman-teman ini pertama kali join bareng kami, ini adalah sistem webinar yang dimana teman-teman itu diundang untuk memberi pertanyaan pada panelis dan berpartisipasi. Dan caranya adalah sangat gampang, yaitu ada box Q&A di tengah-tengah window Zoom teman-teman, dan tinggal dipencet dan tulis saja pertanyaan apapun yang senonoh yang teman-teman mau pertanyakan buat kami. Dan aturan kami di sini cuma satu, yaitu adalah nggak boleh nyebut merek. Ya, jadi kalau teman-teman mempunyai pertanyaan tentang satu doktrin atau satu praktek spesifik yang dipraktekkan satu gereja, boleh dipertanyakan, tapi mohon jangan sebut nama atau gereja mana, karena kami tidak kesini untuk menjelek-jelekan siapapun, tapi untuk memperkaya kita semua dengan Injil. Dan ini teman-teman adalah program kami yang ditujukan untuk memberkati komunitas gereja Indonesia yang mungkin belum mempunyai akses pada sumber daya bahasa Inggris yang membicarakan lebih dalam lagi tentang hal-hal yang kita ngomongin hari ini. Oke, jadi kalau gitu mungkin kita bisa mulai dengan berdoa agar sedikit rohani. Lalu kita jelaskan tentang bagaimana apa itu network City to City. Mungkin Pastor Yosi bisa mengundang, semoga kami dalam doa. Keren, mengundang Roh Kudus. Bahasanya sudah mulai berubah. Oke, kita berdoa ya. Bapak, kami berterima kasih buat kesempatan kalau malam ini kami berkumpul. Kami berterima kasih untuk keberadaan setiap dari kami, Tuhan, yang boleh mengikuti semua ini. Kami percaya ini bukan kebetulan, dan kalau kami ada berkumpul tempat ini, Tuhan, satu hal kami inginkan, kami ingin mengenal kau lebih lagi. Nah, khususnya dalam hal berkhotbah, bagaimana kami bisa mengkhotbahkan kepribadian Yesus, dan bersama juga kami tetap setia pada firman-Mu. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Tuhan akan mampukan kami. Dan kami percaya pembicaraan kami semua hari ini, Tuhan, akan memuliakan nama-Mu. Kalau ada kekurangan, Kau sendiri yang sempurnakan. Berkati Pastor Jacob Jando juga yang akan berbicara banyak pada kami. Kami percaya hikmat-Mu sudah datang hidupnya, dan kami semua akan diberkati. Dan berkati semua pembicaraan kami dari Q&A kami juga, Tuhan. Bila itu semua benar-benar bisa membangun gereja, sehingga benar-benar kami bisa melihat benar-benar bahwa kuasa Injil itu sanggup menyatukan kami. Kuasa Injil lah yang menyelamatkan setiap dari kami, Tuhan. Dan itu yang ingin kami agung-agungkan di tempat ini, Tuhan, yaitu pribadi-Mu dan kuasa Injil. Dan kami serahkan ini semua dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Okay, right away. Ya, langsung aja. Oke, selamat sore teman-teman. Mungkin ada yang di Australia. Selamat malam sekali ya. So, saya dikasih tugas untuk menceritakan apa itu City to City. City to City itu adalah church planting network. City to City Indonesia itu ada di bawah naungan City to City Asia Pacific, yang juga ada di bawah naungan Redeemer City to City, yang di-found by Dr. Tim Keller, ya, Dr. Tim Keller, yes, the Timothy Keller, ya. Jadi mereka mempunyai visi adalah untuk memberikan dampak dan train, resource, and journey. Jadi memperlengkapi,
memberikan sumber daya, dan berjalan bersama-sama dengan church planter untuk merintis gereja-gereja di global city, di kota-kota besar. Karena di dalam 50 tahun mendatang, pergerakan masyarakat akan selalu kepingin pergi ke kota, urbanisasi. Dan itulah sebabnya kita mau berfokus untuk memperlengkapi church planter yang ada di kota-kota besar. Nah, DNA-nya adalah gospel centeredness. Gospel centeredness. Nah, yang menarik adalah City to City itu bukan merupakan sebuah denominasi, tetapi merupakan sebuah organisasi yang berpartner dengan denominasi, yang ingin menolong denominasi-denominasi untuk supaya menjadikan gospel, Injil itu menjadi DNA pusat dari setiap aspek dari pelayanan gerejawi itu dan juga misi mereka. Nah, yang menarik adalah seperti yang ada di dalam panelis kita hari ini, saya dari gereja GBI, Pak Yakub Tri itu juga dari Reform Exodus Community yang merupakan gereja yang berbeda dengan GBI. Kemudian ada Yosia yang ada di Rock, jadi dia adalah bagian dari GBI Rock juga. Dan juga Tezar dan Samuel dari Reform Presbyterian yang namanya Covenant City Church, ya. Covenant ini community, sorry ya, Covenant Community City. CCC. I'm so sorry, man. Ya, jadi mereka sebenarnya adalah gereja pertama yang dirintis di Jakarta oleh City to City Asia Pacific. Saya baru join the network tahun 2019, dan ini semua menunjukkan bukan berarti kita mengabaikan perbedaan-perbedaan ini, bahkan kita membicarakan hal-hal yang membuat kita berbeda. Dan kita tidak takut untuk membicarakannya. Tetapi yang menarik adalah ada sesuatu yang lebih besar dari perbedaan-perbedaan ini yang menyatukan kita semua, yaitu DNA dari gospel ini, Injil ini. Nah, kita akan bicara banyak hari ini, dan kita topik malam ini dan topik-topik berikutnya kita akan membicarakan hal-hal yang menarik. Apa maksudnya gospel DNA dalam sebuah gereja? Bagaimana bentuknya di dalam culture sebuah gereja? Seperti apa leadershipnya? Seperti apa khotbah yang gospel centered? Nah, hari ini kebetulan topiknya adalah gospel centered preaching dengan bintang tamu kita, ya. Nanti kita akan diperkenalkan. Itu aja sih sebelum kita masuk. Kalau ada yang mau menambahkan juga boleh. We're free here, ya. Kita if Tezar wanna add or Yosia, go ahead. I think that's what the esensi ya dari City to City. Dan City to City Indonesia baru mulai tahun ini untuk resmi. Kita saat ini sudah ada kira-kira 18 church planter yang sudah di train. Ada 8 gereja yang menjadi bagian dari networknya, and we are looking for more and more people that are passionate and church that are passionate about the gospel. Amin. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih banyak lagi tentang City Indonesia, atau ingin mendengarkan konten yang berpusat kepada Injil, atau juga mungkin teman-teman punya hati untuk membantu atau mungkin merintis gereja sendiri, bisa satu cara pertama adalah follow Instagram kami di City Indonesia, dan di-share kepada teman-teman yang mungkin tertarik dengan hal ini. Dan nanti pada akhir program saya akan memberikan formulir untuk mereview acara kami, di mana teman-teman bisa taruh emailnya agar bisa mendapatkan newsletter tentang informasi event-event kami yang akan mendatang. Nah, kalau gitu kita mungkin udah gak asing lagi dengan tokoh-tokoh hari ini. Ada yang tadi baru menjelaskan, itu adalah ketua network kami, by the way, senior kami, Pastor Michael Christian, dan juga sekarang adalah ada yang paling jauh tempatnya, guest internasional kami, yaitu Pastor Yosia Yusuf, yang datang dari Sydney, sudah meluangkan waktu malam-malam. Terima kasih. Dan juga orang yang di setiap video City itu pasti ada, itu Pastor Tezar. Ini pendeta kami di Jakarta yang menggembalakan CCC. Tapi yang mungkin teman-teman belum pernah kenalan adalah
bintang tamu kami hari ini, yaitu Pastor Yakub I. Handoko. Yakub I. Handoko ini adalah founder daripada ministry namanya Grace Alone Ministry, co-founder, dan juga gerakan Apologetika Indonesia atau API. Jadi ada Grami, ada API. Dan Pastor Yakub juga mempunyai gelar Master of Theology dari International Theological Seminary di Los Angeles. Dan sekarang saat ini selain menjadi ketua Yayasan Grami dan dosen perjanjian dan salah satu penggiat API, itu juga menjadi pastor di Reform Exodus Community dan menjadi dosen perjanjian baru dan apologetika di STT Amadeus Surabaya. Jadi sangat berterima kasih bahwa Pak Yakub bisa meluangkan waktu hari ini, dan ya semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberkati teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum tahu, salah satu dari hal yang Grace Alone Ministries ini lakukan adalah untuk melatih dalam hal berkhotbah yang berpusat pada Injil atau Gospel Centered Preaching. Nah, mungkin untuk membuka saya mau tanya Pastor Yakub, apa sih sebenarnya itu khotbah yang berpusat pada Injil dan Gospel Centered Preaching, dan apa yang membuat Pak Yakub sampai begitu tergeraknya untuk memperjuangkan hal ini sampai menemukan satu pelayanan yang berfokus pada ini? Ya. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gospel centered preaching? Gitu ya. Saya butuh 3 jam untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi saya hanya akan pakai 1 jam saja untuk menjelaskan. Jadi begini, gospel centered preaching itu apa ya? Kalau saya definisikan, menurut saya begini. Bukan cuma untuk gospel centered preaching ya, tapi untuk semua yang gospel centeredness, saya memahaminya begini. Menjadikan Injil sebagai perspektif, sebagai dorongan, sebagai model, sebagai kekuatan. Nah, kalau diaplikasikan kepada preaching, maka akan menjadi sebuah khotbah yang menjadikan Injil sebagai perspektif, sebagai dorongan, sebagai model, dan sebagai sebuah kekuatan. Nah, dengan cepat saya akan jelaskan ya masing-masing 30 menit. Nah, kalau kita lihat perspektif, mengapa saya memakai kata perspektif itu karena begini, banyak orang seringkali berpikir bahwa Injil itu kan hanya objek pengetahuan, what we see. Tapi sebetulnya Injil itu is more than that. It's not about only what we see, tapi the way we see things. Cara kita memandang segala sesuatu itu namanya perspektif. Jadi bukan cuma kita mengkhotbahkan Injil, tapi bagaimana kita melihat segala sesuatu itu dalam perspektif Injil. Dan ini yang seringkali mungkin saya dulu juga salah untuk memahaminya. Saya pikir saya dulu sudah gospel center kalau saya mengkhotbahkan Injil, dalam arti saya mengkhotbahkan kematian Yesus dan kebangkitannya. Tapi saya yakin selama saya belum menceritakan itu, menjadikan itu sebagai perspektif, maka saya belum gospel center. Nah, yang kedua, kata kuncinya itu adalah dorongan. Dorongan itu berarti bicara tentang alasan, bicara tentang why, the why. Mengapa kita berkhotbah gitu? Mengapa kita berkhotbah? Dorongannya itu harus dari Injil. Sebab kalau dorongannya bukan dari Injil, waduh itu bisa berbahaya sekali. Motivasi di dalam khotbah itu kan bisa macam-macam kan ya. Ada banyak alasan. There are so many reasons why we preach gitu. Tetapi there is only one reason why we preach the gospel. That is the gospel itself gitu. Mengapa saya berkhotbah? Mengapa saya melayani? Ya karena saya percaya di dalam Injil saya mendapatkan bahwa Allah sudah melayani saya lebih dahulu. Dan karena itu saya juga ingin melayani orang lain. Tapi bukan cuma dorongan, tapi kata kunci ketiga itu adalah model ya, sebuah model. Jadi Injil itu sebuah model. Sebagai contoh misalnya begini. Saya kalau berkhotbah berusaha untuk sesederhana mungkin. Sampai orang yang mungkin paling tidak berpendidikan pun di tempat saya atau di gereja-gereja lain bisa memahami yang saya sampaikan. Nah pertanyaannya mengapa? Karena dulu khotbah-khotbah saya sebelum gospel center, khotbah-khotbah saya itu terlalu rumit gitu.
terlalu rumit. Jadi jemaat itu harus meras otak gitu. Jadi Senin sampai Sabtu itu sudah hidupnya susah, Minggu lebih susah lagi dianiaya oleh pendetanya gitu. Susah untuk dipahami gitu kan. Dan setelah saya khotbah pun juga saya akhirnya juga bingung juga ya, kenapa saya harus menyusahkan orang lain? Apakah itu karena balas dendam hidup saya dulu waktu kecil susah gitu. Nah, tapi saya menyadari bahwa kalau kita menjadikan Injil sebagai model, maka khotbah kita itu harus inklusif. Inklusif dalam arti kita itu harus memperhatikan orang-orang yang ada di bawah. Karena Allah mau menjadi manusia. Allah mau turun untuk menjangkau manusia yang paling hina. Jangan sampai ketika kita khotbah, kesan pertama orang itu adalah, mereka itu excluded gitu. Disingkirkan dari situ. Karena apa? Istilah-istilah teologinya muncul semuanya gitu kan, tanpa diterangkan. Wah, keren banget kan ya, non pose, non PKR dan sebagainya gitu. Wah, itu kelihatannya keren banget, tapi membuat jemaat merasa aku kok bodoh banget ya, mungkin aku yang paling bodoh ini ya, di antara jemaat yang ada. Nah, khotbah nggak boleh begitu, karena itu bukan model khotbah Injil. Dan yang terakhir adalah kata kuncinya itu sebuah kekuatan. Kadang kita mau berhenti berkhotbah karena mungkin kita melihat itu hasilnya kok kurang gitu ya. Jadi sudah khotbah gitu kita rasa kayak ini orang keras banget gitu kan ya. Kita kepengen aduh orang ini kita serahkan aja kepada setan supaya binasa satu dunia gitu kan. Dan rohnya diselamatkan gitu kan. Atau mungkin karena kita desperate gitu kan, desperate lalu kita mencoba untuk cari cara supaya khotbah-khotbah kita tuh menarik gitu kan ya. Supaya kayak ada banyak props gitu kan ya, terus pokok-pokoknya motivasi bisnis misalnya begitu ya. Saya nggak menyebut merek kan ya, jadi boleh ya. Tapi kalau mau tahu silakan chat pribadi. Oh enggak ya. Jadi begini. Jadi saya melihat ada banyak orang itu yang akhirnya menempatkan entertainment, menempatkan kata-kata motivasi apa semua sebagai kekuatan dalam khotbahnya atau lucu. Wah, khotbahnya dibuat selucu mungkin gitu supaya orang senang untuk mendengarkan khotbahnya. Nah, saya paling anti sih khotbah yang lucu ya, karena kalau saudara lihat khotbah saya itu semua serius ya. Jadi ketika saya melucu pun saya serius untuk memikirkannya supaya benar-benar lucu ya. Nah, jadi saya pikir itu sih definisi dari gospel center preaching, yaitu khotbah yang menjadikan Injil sebagai perspektif, sebagai dorongan, sebagai model dan sebagai kekuatan. Nah, kalau ditanya, kan ada pertanyaan keduanya tadi. Setelah tahu pertanyaan pertamanya dijawab panjang, agak nyesel ya, pertanyaannya dua ya, bisa satu aja. Nah, saya jawabnya yang menyesal gak ada gunanya. Jadi saya langsung jawab tadi. Jadi gini, kalau ditanya mengapa saya pada akhirnya melalui Grammy salah satunya itu menggalakkan gospel center preaching. Itu pertanyaan yang bagus sih. Mengapa? Menurut saya ada banyak alasan ya. Paling tidak itu ada sekitar 30 alasan gitu kan. Cuma saya baru tahu 3 ya. Jadi saya akan kasih tahu 3 saja. Jadi ada 3 mengapa saya terbeban untuk mengkhotbahkan Injil. Pertama itu kalau menurut saya ya, karena memang Alkitab memberikan kita ajaran semacam itu. Yang paling penting itu ya memang Injil. Kalau kita membaca Paulus berkata di 1 Korintus 15 ya. Sebentar ya, kelihatannya kok kacamata saya berumput ya. Saya ganti kacamata lainnya supaya yang lain juga tahu saya kacamatanya beberapa ya. Oke. Wah, ini nggak berembun tapi bersinar. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau saya lihat di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepada kamu. Bahasa Indonesianya begitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sesuai dengan Yunaninya juga dari sisi tata bahasa dan konteks, sebetulnya bukan yang paling penting, tetapi yang bukan yang penting, tapi yang terpenting, of first importance. Jadi benar-benar yang paling penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus adalah Injil. Menurut saya, the most important message that we can preach to our congregation is the gospel, the death and the resurrection of Christ. Tidak ada berita lain yang menurut saya lebih penting untuk disampaikan daripada itu. Itu alasan pertama, karena Alkitabnya memang mengajarkan seperti itu. Yang kedua menurut saya, karena Injil itu memberikan kita harapan. Roma 1 ayat 16-17, ayat yang membuat Martin Luther bertobat,
mengatakan bahwa Injil itu the power of God yang bisa menyelamatkan orang yang percaya. Jadi persoalan kita yang besar, yaitu dosa, itu bisa diselesaikan melalui Injil. Apalagi persoalan-persoalan yang lain kan ya, gitu. Kita menjadi hamba dosa diselesaikan, mati dalam dosa diselesaikan melalui Injil gitu. Apalagi cuma, aduh nggak bisa bayar BPJS misalnya gitu ya kan, tiap hari dengerin token listrik bunyi gitu. Sorry ya, yang di Australia nggak sempat mengalami pengalaman di Indonesia gitu kan ya, yang kelompok gitu kaum UMR pasti dengerin kan token gitu kan. Saya aja juga sering dengar kok ya suara token listrik tetangga saya ya. Tetangga saya lebih kaya dari saya, ngawur aja. Jadi mungkin kita seringkali berkutat pada hal-hal yang ini itu banyak persoalan, dan kita seringkali itu kehilangan losing hope. Bagaimana ya kita bisa memberi jalan keluar untuk jemaat-jemaat kita? Tapi dengan bekal Roma 1:16-17 tadi, bahwa our greatest problem, that is sin, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan melalui Injil, melalui kematiannya di atas kayu salib. Maka kita sebagai pastors, kita tuh punya hope yang gede banget gitu, punya pengharapan yang gede gitu. Kita tidak mau kalah dengan persoalan-persoalan yang muncul gitu di dalam jemaat. Dan yang terakhir, alasannya selain kita mengajarkannya, selain kita memiliki pengharapan di dalam Injil, menurut saya yang ketiga, mengapa kita harus mengkhotbahkan Injil adalah karena Injil itu semacam kayak apa ya, sesuatu yang driving kita terus gitu. Injil itu menjadi part of our life, sehingga kalau ditanya alasan ketiga mengapa kita mengkhotbahkan Injil, dalam kalimat yang sederhana begini, mengapa kita mengkhotbahkan Injil? Karena kita tidak bisa tidak mengkhotbahkan Injil. Seharusnya di Kisah Rasul pasal yang kelima itu Yohanes dan Petrus mengatakan, kami tidak bisa untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat, telah kami alami. Saya yakin semua orang yang sudah captured by the beauty of the gospel, yang sudah experience the power of the gospel, mereka nggak bisa untuk tidak bercerita, tidak bisa untuk tidak menyampaikan Injil, karena itu such a beautiful story, gitu, such an amazing story. Wong gosip aja kita sampaikan terus ya, apalagi cerita yang luar biasa ini kan gitu. What is the greatest story in your life? Itu pertanyaan penting di situ sih. Wow. Kalau saya selalu menanyakan gini, what is the greatest story in your life? Kalau the greatest story in your life itu adalah ketika Injil mengubahkan hidupmu, ya you cannot not to speak about the gospel. You just can't. Engkau akan terus mau cerita itu. Coba nggak percaya, mama-mama itu loh, kalau ceritakan keberhasilan anaknya, aduh diceritain berulang-ulang terus gitu kan ya, kepada siapa saja. Padahal itu cuma menang apa sih, lomba balap karung juga ya begitu. Tapi ya tetap diceritakan terus, karena bagi mereka itu great stories. Tapi bagi kita, our greatest story adalah the gospel. How can it be that thou, my God, should die for me? Wah, itu lagu yang bagus sekali ya, karangan Perspektif. Bukan ya, sudah menjadi sesuai. Oke, terima kasih. Kurang lebih begitu, kita akan menutup acara ini dalam doa. Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Belum puas. Wow, thank you banget Mas Yakub. Itu tadi jawaban dari pertanyaan dari yang saya punya itu, karena saya diberikan untuk menjelaskan definisi Injil. Nah, mungkin pertanyaan saya putar ya Pak Yakub. Kan tadi Pak Yakub memberikan kepada kita apa itu Injil kan ya. Nah, mungkin bagi banyak dari yang mengikuti ini juga mereka belum mengerti apa itu gospel centered preaching, apa itu khotbah yang berpusat pada Injil. Nah, jadi mungkin ada benefitnya kalau kita balik pertanyaannya Pak Yakub ya, bukan what is gospel centered preaching, tapi mungkin untuk mendefinisikan apa itu gospel centered preaching, kita rubah what is not gospel centered preaching. Nah, jadi kalau menurut Pak Yakub, apa saja yang membedakan
khotbah gospel center dengan khotbah yang bukan gospel center yang juga ada banyak dalam gereja-gereja? Oke, ini pertanyaannya pakai istilah via negativa ya, kalau dalam bahasa yang keren-keren gitu kan ya, tapi istilah nggak terlalu penting lah ya negativa. Oke, jadi kalau kita katakan what is not, yang bisa dikonsider sebagai not gospel center preaching gitu, ada beberapa sih. Yang pertama, khotbah yang berpusatkan Injil itu bukan khotbah penginjilan. Ini penting dulu. Khotbah yang berpusatkan pada Injil bukan khotbah penginjilan. Jadi sekali orang berkata, orang itu gospel center, kenapa? Karena kalau khotbah itu selalu menantang orang bertobat, selalu menantang orang bertobat. Oke sih, menantang orang bertobat dan sebagainya itu part of gospel center preaching. Tetapi that cannot define what gospel center preaching is. Karena memang bukan khotbah penginjilan, bukan model khotbah KKR gitu tuh, tidak selalu itu gospel center. Itu yang pertama. Saya pause sebentar ya, Pak Yakub. Suara patah nih. Ternyata bukan di saya doang, banyak yang dengar juga. Ada yang bilang suara terpatah. Dari punya saya ya, sebentar ya. Mungkin. Bentar saya cek ya. Bentar. Saya ganti aja ya. Oke teman-teman, kita intermezzo sebentar. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang mau dilontarkan kepada Pak Yakub atau salah satu dari panelis ini, boleh langsung ditaruh di chat Q&A. Jangan di chat ya, sorry. Di Q&A. Biar kita streamline saja pertanyaannya dari satu tempat. Dan nanti pada akhir acara, kita akan berusaha untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan teman-teman yang kita bisa. Oke, Pastor Yakub, udah aman? Oke. Ya, saya sudah ganti headset ya. Semoga sudah jelas ya. Jelas. Ya. Suara saya terdengar empuk nggak? Empuk. Empuk ya. Ya, berarti salah ya. Soalnya biasanya suara saya cempreng. Oke. Berarti. Oke. Jadi yang pertama tadi saya ulang ya supaya lebih jelas. Yang pertama apa yang tidak dimaksud dengan gospel center preaching? Yaitu gospel center preaching itu bukan khotbah penginjilan gitu, bukan evangelistic preaching. Banyak orang berpikirnya kan, wah pokoknya kalau nantang orang bertobat begitu kan, memberitahu dosanya orang gitu, itu berarti gospel center preaching. Enggak juga sih, enggak. Walaupun itu part of gitu, menjadi bagian, tetapi tidak bisa mendefinisikan apa itu gospel center preaching. Yang kedua, apa yang bukan dimaksud dengan gospel center preaching? Nah, gospel center preaching itu bukan khotbah yang tentang kematian dan kebangkitan Yesus saja. Saya ulang ya sekali lagi karena ini seringkali orang salah paham gitu. Gospel center preaching itu bukan khotbah yang hanya menceritakan kematian dan kebangkitan Yesus. Karena ada beberapa orang yang berkhotbah tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tapi khotbahnya tidak gospel center. Padahal yang dikhotbahkan itu Injil, tapi cara dia berkhotbah itu tidak gospel center. Bisa jadi semacam itu. Misalnya mengkhotbahkan salib Yesus, kebangkitan Yesus, begitu. Lalu ngomongnya begini, Yesus sudah menderita begitu rupa, saudara-saudara, gitu. Masakan saudara membiarkan pengorbanan Yesus sia-sia di atas kayu salib? Kasihan dia, gitu kan. Itu rasanya bukan khotbah gospel center deh, gitu kan ya. Jadi kadang-kala orang bisa saja khotbah tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tapi justru sikapnya bertabrakan dengan Injil. Bisa jadi terlalu menekankan usaha manusia, terlalu menekankan kredit untuk manusia, atau mungkin orang cuma bicara tentang fakta kebangkitan. Cuma bicaranya tentang fakta kebangkitan, fakta kematian. Gitu. Jadi ini juga bukan gospel center preaching ya. Saya dulu pernah juga mengalami problem itu. Saya khotbah tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tapi setelah saya dengarkan sekarang ya, saya lihat, waduh, khotbah saya nggak gospel center. Gitu. Jadi selama khotbah kita itu tidak diwarnai dengan semua nilai-nilai Injil, walaupun yang disampaikan Injil tetap tidak gospel center. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, apa yang bukan gospel center preaching? Yang bukan gospel center preaching itu adalah khotbah yang mengatakan begini, what would Jesus do?
Kemudian kita ngikutin gitu kan ya, apa yang Yesus lakukan gitu. Jadi following Jesus without trusting in His grace. Jadi following Jesus, imitating Jesus without trusting in His grace gitu. Ini adalah konsep yang keliru. Dalam khotbah saya selalu mengatakan bahwa meneladani Kristus tanpa bersandar kepada kekuatan Kristus itu adalah bertabrakan dengan karya Kristus. Jadi Kristus itu bukan cuma mengundang kita untuk meneladani Dia, tapi untuk menyandarkan diri kita dengan kekuatannya supaya kita bisa menjadi seperti Dia. Tapi ini seringkali disalahpahami orang, sehingga saya perlu memberikan semacam klarifikasi di sinilah bahwa khotbah yang berpusatkan pada Injil itu bukan seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keempat, khotbah yang berpusatkan pada Injil itu bukan khotbah yang tiap kali ada teks di PL atau dimanapun, lalu tiba-tiba langsung ke Injil. Nah, ini juga bukan ya. Jadi bukan teks apapun terakhirnya Injil, apapun terus Injil gitu, bukan begitu sih. Jadi ada prosesnya. Injil itu bukan untuk, kalau orang Jawa bilang itu bukan untuk alat gato entuk gitu ya, cocokologi gitu ya. Jadi bukan cuma dicocok-cocokkan gitu ayatnya, bukan. Tapi Injil lebih ke arah perspektif yang membantu kita menafsirkan dengan lebih benar gitu. Jadi memberikan kita perspektif supaya kita bisa menafsirkan perjanjian lama itu secara lebih tepat sesuai dengan kitab suci. Karena kita tahu bersama Yesus itu adalah the full fulfillment gitu of the Old Testament. Jadi kalau kita mau memahami perjanjian lama, maka kita harus memahaminya dari perspektif kematian dan kebangkitan Yesus. Ini beberapa hal, 4 hal yang seringkali disalahpahami sebagai gospel centered preaching pada. Nah, kalau bagian lain saya mau tambahkan sekaligus, gospel center preaching ini muncul untuk menentang beberapa bentuk khotbah yang lain. Nah, saya tidak tahu apakah pertanyaan ini atau ide ini nanti akan kita diskusikan nanti atau saya langsung jelaskan sekarang ini. Itu akan dibahas nanti di pertanyaan berikutnya, Pastor. Oke. Jadi sekarang saya hanya akan membahas beberapa kesalahpahaman ya, yang mirip-mirip tapi bukan gitu kan ya. Kalau saya boleh bilang itu KW-nya gitulah ya. Jadi bukan aslinya gitu. Kalau mau gospel centered ya kita tidak boleh berhenti sampai pada khotbah-khotbah yang tadi gitu ya. Bukan berarti semua khotbah tadi keliru, bukan. Tapi itu bukan gospel centered preaching gitu. Ya, oke. Oke, saya mau tambahin sedikit ya, Pastor ya. Bagaimana dengan pengkhotbah di TV yang begitu mengagung-agungkan Injil Kristus, khususnya justification by faith. Tetapi ujungnya itu berbeda dengan apa yang kita lihat di Alkitab. Tapi mereka sangat berfokus kepada Injil, yaitu khususnya justification by faith. Apakah itu bisa disebut sebagai gospel-centered preaching? Ya, oke. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi begini, gospel-centered preaching itu harus semua elemen khotbahnya itu gospel-centered gitu. Semua elemen khotbahnya. Dari sisi teologi yang kita pegang, dari sisi pengkhotbahnya sendiri, pribadinya pengkhotbah, termasuk dari sisi cara penyampaiannya, itu juga semuanya harus dinilai berdasarkan Injil. Tadi saya misalnya memberikan contoh, kalau saya berkhotbah dan saya tidak peduli dengan orang-orang yang menengah ke bawah di antara jemaat-jemaat yang mendengarkan khotbah saya, maka saya tidak gospel. Saya lupa untuk melihat bahwa Allah menjadi manusia di dalam anugerahnya. Dia mencari kita, orang-orang yang tersesat, yang hina, gitu. Di dalam kejatuhan kita yang paling dalam, kasih karunia Tuhan lebih dalam dari kejatuhan kita. Atau ketika saya berkhotbah, saya menganggapnya bahwa saya itu lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Apalagi kan gaya-gaya khotbah lama itu kan, kalian saudara semua orang berdosa, gitu kan. Engkau adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah, misalnya begitu kan. Seolah-olah yang khotbah enggak, gitu. Nah, ini juga kita harus mengubah cara khotbah kita. Bukan engkau, bukan saudara, tapi mungkin kita gitu. Karena kita meletakkan diri pada level yang sama dengan jemaat kita. Nah, itu dari sisi cara kita berkhotbah. Dari sisi kepribadian kita kan juga sama. Ketika kita berkhotbah, kita kan juga harus otentik ya dengan semua kelemahan kita gitu. Nggak ada salahnya kan kita cerita tuh di dalam mimbar gitu. Kelemahan-kelemahan kita, pergumulan-pergumulan kita, walaupun tidak perlu detail ya.
Tapi biarkan jemaat tahu bahwa we are not perfect. Dan ini bukan cuma lip service, tapi benar-benar mereka melihat contoh nyata kegagalan-kegagalan kita dalam mengikuti Tuhan. Sehingga mereka tuh melihat kita bukan sebagai perfect pastor, bukan sebagai orang yang kayak celebrity figure gitu kan ya. Wah, kelihatannya tokoh yang hebat gitu. Bukan, tapi mereka benar-benar melihat Injil yang lebih menguasai kita gitu. Saya ingin itu jemaat saya itu menangkap kesan gini, wah gila ya, orang berdosa ini tetap dapat anugerah terus gitu. Wah gila ya, pastor yang berdosa penuh kekurangan ini Tuhan anugerahnya besar loh buat pastor ini. Nah, saya ingin itu ada. Jadi itu dari sisi pribadi, termasuk ya elemen-elemen khotbah yang lain kan, teologi kita, termasuk kalau tadi ditanya khotbahnya justification by faith misalnya gitu. Tapi terus pada akhirnya larinya misalnya ke mujizat, berkat, kaya gitu kan. Kan pertanyaannya, kalau ada satu elemen yang tidak gospel center, ya kita akan sebut itu tidak gospel center. Bukan khotbah yang gospel center. Termasuk di dalam aplikasinya dong. Kan nggak lucu kalau misalnya begini, khotbahnya Injil gitu. Tapi terakhir khotbahnya misalnya menawarkan materialisme, menawarkan konsumerisme, menawarkan hidup-hidup yang benar-benar dipuaskan oleh hal-hal keduniawian. Padahal kita tahu di dalam gospel center preaching, salah satu fokus kita itu apa? Kita itu terus menyoroti berhala-berhala di dalam hati kita kan. Ya termasuk berhala-berhala yang paling rentan di dalam hati banyak orang itu adalah harta, tahta, dan Agnes Monica. Gitu. Oh bukan ya, bukan cuma Agnes Monica, tapi semua wanita atau pria begitu kan ya. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam hati kita itu ada banyak berhala-berhala, berhala-berhala pengakuan, ingin dianggapnya itu hebat. Gereja menawarkan popularitas. Loh, gereja ini bukan sedang mengkhotbahkan Injil, tapi memberi makan berhala-berhala yang seharusnya dihancurkan oleh Injil. Jadi walaupun awalnya bagus gitu ya, justification by faith, tapi kalau terakhirnya justru memberi makan berhala-berhala, menyuapi jemaat dengan ide-ide tentang American Dreams, tentang apa ya yang dicari oleh dunia ini. Ya saya yakin itu bukan cuma tidak gospel centered, ya, tetapi itu fake gospel, itu false gospel. Gitu. Dan kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang semacam itu. Ya, thank you. Wow, thank you banget, Pastor. Itu jelas sekali ya, karena seringkali justru yang membutakan mata kita itu adalah Injil yang mirip ya, yang kedengarannya seperti Injil, tapi ternyata ujungnya bukan. Nah, itu dimana kita harus berhati-hati. Jadi kita harus benar-benar definisi gospel-centered preaching. Nah, ada satu pertanyaan terakhir sebelum saya lepaskan kepada yang lain, penulis yang lain. Dan penasaran saya udah gini, Pastor. Framework teologi, yaitu kan pastor dari gereja reform, tentunya pastor punya reform teologi. Pastor memakai sebuah celana jean Calvin Klein, tapi dari banyak denominasi lain mungkin pilihan jean mereka lebih ke Armani. Nah, apakah untuk menjadi gospel centered harus memakai satu spesifik jean, atau definisi gospel centered ini bisa dilebarkan dan kita bisa memakai beberapa jean yang berbeda? Karena pendengar kita ada juga banyak dari denominasi lain. Ya, oke, ini good question ya, good question. Jadi begini, gospel itu seharusnya kan menjadi fondasi bagi kita semua ya. Jadi menjadi fondasi untuk kebersamaan kita. Kalau saya melihatnya Roma 10 ayat 9 dan 10 itu sudah cukup menjadi dasar kita untuk bekerja sama dan menganggap orang lain satu tubuh di dalam Kristus. Roma 10 ayat 9 dan 10 kan berkata, barang siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, yang bangkit dari antara orang mati, maka orang itu diselamatkan. Jadi kalau Tuhan sudah memandang orang itu diselamatkan by the power of the gospel gitu, maka kita harus mau menyebut mereka sebagai saudara seiman gitu. Terlepas dari different theologies that we have gitu. Tapi kita tetap harus embracing differences ya. Differences di dalam teologi. Jadi kalau ditanya, apakah kalau kita mau gospel center, kita harus menjadi orang reform misalnya? Jawaban saya tidak. Karena ada sebagian orang reform tidak gospel center kok. Tidak gospel center. Dan beberapa orang yang setahu saya gospel center, ketika ditanya predestinasi juga
Dia nggak tahu itu nasi jenis apa, dia juga nggak tahu. Jadi predestinasi dengan pedestrian itu bedanya apa, dia juga nggak bisa tahu. Nah, tapi paling nggak begini, poin saya adalah bahwa kita tidak harus memiliki teologi tertentu untuk masuk di dalam gospel-centered movement ini. Jadi selama kita meyakini bahwa keselamatan kita itu oleh anugerah, tanpa kita dalam tanda kutip gitu kan, memusingkan gitu, apakah pemilihan kekal itu dasarnya pengetahuan atau kedaulatan Allah gitu. Yang penting kita menyadari kita orang berdosa, tidak mungkin selamat dengan usaha sendiri, dan kita membutuhkan Allah untuk melahirbarukan kita, membutuhkan Allah untuk benar-benar memampukan kita bertobat, dan membutuhkan Allah juga untuk menghidupi keselamatan kita, membutuhkan Allah untuk bertahan sampai pada akhirnya. Jadi kalau selama kita menjadikan gospel itu the sustaining power di dalam seluruh kehidupan kita from A to Z, maka kita menjadi seorang yang gospel centered, terlepas dari teologi apa yang kita miliki. Tapi bukan berarti, I'm not saying that theology is not important ya. Jadi saya tidak mau teman-teman yang dari reform itu nanti langsung wah melihat saya, wah ini tidak reform, ini no form ini gitu. Atau mungkin ini deform. Enggak. I do believe that doctrinal beliefs itu are very important sih. Jadi kalau kita untuk diselamatkan gitu, we need the gospel gitu. Tapi bagi kita untuk bertumbuh dengan lebih baik dalam tanda kutip ya, dengan pemahaman yang lebih mendalam, maka kita harus benar-benar memikirkan ulang teologi yang kita pegang sih gitu. Karena teologi itu kan mempengaruhi banyak aspek di dalam kehidupan kita kan ya, how we decide some things gitu, how we take decision dan sebagainya. Pokoknya banyak hal di dalam hidup kita dipengaruhi oleh teologi. Jadi saya mau ngomong begitu. Untuk jadi gospel center tidak perlu menganut teologi tertentu, tetapi teologi itu perlu bagi kita untuk bertumbuh dengan lebih baik ya. Thank you. Thank you banget Pak Yakub, itu summary yang sangat baik. Dan itu juga salah satu kelebihan dari City to City ya. Karena City to City kita sangat fokus dengan gospel-centered preaching, gospel-centered ministry. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan orang-orang dari denominasi karismatik, Pentakosta, Reform, Baptis untuk berjoin bersama-sama. Karena skop gospel-centered preaching itu lebih besar dari sekedar satu teologi sistem. Itu yang Timothy Keller percaya. Dan thank you buat informasinya. Walaupun teologi sangat penting, tapi gospel-centered preaching juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki teologi yang sedikit berbeda. Benar begitu ya, Pastor Yakub ya? Ya, tepat sekali. Setuju. Oke, Tes. Ada pertanyaan, Tes? Oke, boleh. Ini mungkin karena 15 menit lagi kita ada buka Q&A ya. Jadi kebetulan tadi saya lagi browsing pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman kita. Jadi sekalian pertanyaannya saya ambil sebagian dari situ juga ya, karena ini udah mau waktunya juga, saya mau sensitif juga dengan waktu kita. Mungkin yang pertama gini, tadi saya lihat ada yang nanya, apakah gospel-centered preaching, dan di sini mungkin kita bisa mulai lebih ke example-nya mungkin ya, Pak Yakub, kalau ada example atau salah satu contoh. Ada yang nanya, apakah gospel-centered preaching itu berarti hanya mengabarkan atau memberitakan pengalaman-pengalaman kita yang kita alami pas kita menerima Yesus pertama dulu gitu ya. Jadi kita ulang-ulang aja terus ceritanya gitu kan. Tentunya dari yang tadi Pak Yakub sampaikan bukan seperti itu ya gospel-centered preaching. Tapi juga saya mau tambah sedikit ke pertanyaan tersebut. Kalau gospel-centered preaching itu bukan hanya mengabarkan pengalaman kita menerima Yesus, atau juga bukan hanya setiap minggu khotbahnya tuh dari Matius 25 gitu ya pas Yesus disalib, atau dari Markus berapa tuh 15 ya pas Yesus disalib gitu kan. Bukan itu juga kan, bukan gospel-centered preaching bukan berarti kita setiap minggu hanya preaching di mana Yesus mati dan untuk dosa kita di kayu salib gitu. Bagaimana caranya sih untuk masih melakukan gospel-centered preaching dengan prinsip-prinsip yang tadi Pak Yakub sampaikan, di mana nama Yesus atau mungkin kata kayu salib itu tidak ada gitu. Nama Yesus nggak ada, misalnya di Perjanjian Lama atau di tempat lain di Perjanjian Baru. Bagaimana cara kita masih bisa mengabarkan Injil dari perikope atau dari ayat-ayat tersebut, di mana kita masih preaching ayat tersebut, ya kan? Kita nggak preaching ayatnya juga kan, atau passage-nya juga kan?
tapi masih gospel centered begitu, di mana nama Yesus mungkin nggak ada dalam paragraf itu. Ya, oke, thank you untuk pertanyaan. Jadi sebetulnya kuncinya di sini saya sudah singgung tadi ya. Jadi kita harus membedakan antara object of knowledge dengan perspektif itu. Jadi ketika kita doing gospel centered preaching is not only about what we see gitu, tapi how we see things. Jadi ketika kita melihat teks Perjanjian Lama misalnya, kita itu melihatnya dari perspektif Injil. Melihat apapun juga dari perspektif Injil dalam aplikasinya. Misalnya kalau dikhianati orang misalnya, bagaimana sih kita melihat dikhianati orang misalnya gitu. Jadi udah PDKT sama cewek gitu kan, ngajak teman baik untuk nemeni terus, di tikungan terakhir diambil teman baik misalnya gitu. Nah itu bagaimana sih Injil melihat semacam itu. Jadi harus melihat dari sisi perspektif. Nah hal yang sama kita bisa terapkan pada pertanyaan tadi. Ketika kita melihat teks Perjanjian Lama, let's say, yang tidak ada kata Yesusnya, ya memang tidak harus setiap teks ada kata Yesusnya, tidak harus setiap teks ada Injilnya dalam tanda kutip, Injil sebagai objek ya, pembahasan. Tetapi akan selalu ada Injil sebagai perspektif. Karena Perjanjian Lama itu kita lihat dengan cara yang berbeda dengan kalau orang-orang Yahudi memahami Perjanjian Lama. Kita melihatnya dari perspektif Injil. Nah, tapi how can we do that gitu? How do we do that? Nah, kalau kita bertanya bagaimana kita melakukannya, nah ini panjang banget nih ceritanya. Cuma secara cepat aja ya, secara singkat, jawabannya begini sih. Pertama, langkah-langkahnya adalah kita harus menafsirkan teks itu apa adanya. Jadi teks itu apa adanya kita tafsirkan dulu secara mendalam sesuai konteksnya ya, tanpa mengait-ngaitkannya dengan Yesus dan sebagainya. Itu langkah pertama. Nah, kalau pas ayat itu langsung berkaitan dengan Yesus, wah berarti pekerjaan kita lebih cepat selesai. Misalnya, teksnya itu adalah nubuatan tentang Mesias. Wah ya, langsung gampang. Apalagi nubuatan tentang Mesias langsung ada penggenapannya di Perjanjian Baru, langsung berkaitan sama kematian atau kebangkitan Yesus. Wah, itu sudah khotbahnya langsung cepat selesai. Gitu. Langkah pertama langsung ke Injilnya. Tapi kalau nggak ada yang begitu, langkah pertama harus dilakukan, yaitu meneliti teks itu apa adanya. Nah, yang kedua adalah kita melihat perkembangan konsep yang ada di teks itu. Perkembangan konsep yang ada di teks itu. Jadi misalnya begini, Allah itu kan bekerja di dalam sejarah nih. Maka kita juga perlu melihat perkembangan konsep itu di dalam sejarah sampai akhirnya digenapi penuh oleh Yesus. Contoh yang paling gampang, yang sering saya pakai itu adalah tentang Sabat misalnya. Kejadian 2, Allah setelah menciptakan langit dan bumi, dia beristirahat pada hari ke-7. Nah, apa kaitannya Sabat dengan Injil? Karena di situ nggak ada Injil, nggak ada macam-macam kan, dalam tanda kutip. Sebagai objek tidak ada. Tapi kalau kita melihat di dalam konteks perkembangannya, tentang Sabat, maka kita bisa menemukan, ternyata konsep orang Yahudi tentang Sabat itu berkaitan dengan penciptaan loh. Ulangan pasal yang Keluaran pasal yang ke-20 berkaitan juga loh sama pembebasan dari Mesir, Ulangan pasal yang ke-5 pada zaman Musa. Jadi kalau bicara tentang Sabat, rest, itu bicara tentang creation dan deliverance from Egypt. Nah, Yesus menawarkan rest kan, gitu. Ketika dia mengatakan, mari yang lemah lesu datang kepadaku, aku akan memberikan rest kepadamu. Dan penulis surat Ibrani memberitahu bahwa our resting place itu nanti di surga sana bersama dengan Kristus. Kristus menyediakan hari Sabat, Sabat peristirahatan bagi kita. Nah, itu berkaitan juga dengan apa? Penciptaan kembali, penciptaan ulang. Kebangkitan Yesus itu di dalam Perjanjian Baru disebutkan sebagai new creation. Misalnya Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita adalah ciptaan yang baru, 2 Korintus pasal yang ke-5. Jadi konsep tentang penciptaan, konsep pelepasan dari perbudakan, yaitu perbudakan dosa, itu berkaitan semua dengan karya penebusan Kristus. Jadi pertama, tafsirkan teksnya sebaik mungkin, semendalam mungkin. Yang kedua, teliti perkembangan konsepnya. Teliti perkembangan konsepnya di dalam sejarah umat Allah. Nah, yang ketiga, baru kita lihat itu dari perspektifnya Injil. Apa sih kaitannya itu dengan Injil? Bagaimana Injil menggenapi konsep itu?
bagaimana Injil menggenapi konsep itu. Nah, kalau kita bicara bagaimana Injil menggenapi, itu ada macam-macam cara sih. Kalau Sidney Greidanus, Tim Keller mengajarkannya ada 7 cara kan. Bisa tipologi, misalnya bisa analogi, bisa macam-macam. Itu ada cara-caranya sendiri untuk mengaplikasikannya, untuk mengaitkannya. Dan yang terakhir, langkahnya adalah yang mengaplikasikan dari perspektif Injil, mengaplikasikan dari perspektif Injil. Saya jelaskan singkat aja ya. Jadi begini, ketika kita mau menafsirkan teks PL, kita nggak bisa langsung ke sini, ke zaman kita abad 21, nggak mungkin bisa. Karena banyak variabelnya kan berubah-ubah, tidak sama variabelnya, kulturnya berbeda, konteksnya berbeda, dan sebagainya. Maka antara teks PL dengan kita, itu sebetulnya ada Injil di tengah-tengah situ. Contoh yang paling gampang gini lah, sangat konyol kalau kita mengajarkan sunat kan. Jangan konyol kalau kita mengharuskan orang untuk melakukan sunat secara jasmani. Kenapa? Ya karena di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, kita sudah diberitahu sunat itu adalah sunat secara rohani di dalam hati kita. Yang dikerjakan melalui Roh Kudus, memberikan Taurat yang baru dalam tanda kutip, perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Jadi saya pikir aplikasinya pun juga pada akhirnya di dalam khotbah kita harus dilihat dari perspektif Injil. Tidak boleh aplikasinya nanti tiba-tiba bisa bertabrakan dengan Injil. Seperti tadi dari Pastor Yosia tanya kan, awalnya kelihatannya keren nih gitu, justification by faith gitu. Aplikasinya ternyata konsumerisme, materialisme, hedonisme dan sebagainya. Itu kan musuh-musuh Injil kalau Paulus bilang di Filipi pasal 3 kan. Itu malah seterunya Injil malah gitu. Saya pikir itu ya jawabannya. Semoga menjawab. Dan itu sangat penting karena juga bukan hanya dari perjanjian lama yang menunjukkan kita ke Injil Yesus, tapi juga Injil Yesus yang bantu menafsirkan perjanjian lama tersebut, ya kan? Jadi misalnya tadi yang dibahas Pak Yakub bilang rest itu ya, the Sabbath rest itu kan bukan hanya tentang creation tapi juga recreation in Jesus, ya kan? Ada koneksinya dan tapi kita sangat bisa salah menafsirkan itu rest, istirahat, Sabat yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita nggak tafsirkan itu dari lensa Injil, kita bisa aja salah mengerti bahwa rest dari apa nih? Rest dari kemiskinan, rest dari kesakitan, rest dari singleness gitu kan, dapat pacar gitu kan, rest dari apa, dan sering disalah tafsirkan seperti itu. Tapi kalau kita melihat ini dari tema Injil, kita lihat bahwa ini adalah rest dari beban dosa yang kita perlu diselamatkan dari itu gitu kan, dan jadi Injil itu membantu juga kita menafsirkan teks perjanjian lama tersebut. Terima kasih Pak Yakub, dan mungkin satu lagi ini juga dari Q&A tadi. Menurut Pak Yakub apa sih tantangan-tantangan yang secara spesifik banyak mungkin gereja-gereja di Indonesia miliki sekarang untuk mulai proses lebih preaching gospel center? Apa yang lebih Pak Yakub perhatikan, kita sering preaching sekarang di Indonesia, dan kesulitannya apa sih untuk dari sini ke sini gitu? Tantangan-tantangan apa yang menurut Pak Yakub tuh paling kerasa gitu loh dari pengkhotbah yang Pak Yakub kenal atau gereja-gereja mungkin yang Pak Yakub perhatikan? Ya, kalau dari pengalaman saya sih ya, banyak gereja itu susah untuk mengkhotbahkan gospel center preaching, ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena mereka memang mencarinya khotbah yang menarik ya. Gitu. Yang menarik dalam arti dari sisi penampilan, performance gitu. Entah dari cara menyampaikannya, penggunaan props-nya, atau yang lain-lainnya. Jadi mereka tuh sebetulnya memang menginginkan khotbah yang tertentu, dengan style tertentu, yang mereka anggap bahwa style itu segala-galanya. Style of preaching itu dianggapnya segala-galanya. Kalau gospel center preaching kan bukan masalah style of preaching ya. Sebab kalau kita lihat Tim Keller itu, mungkin kalau kita tidak menyukai Injil, mungkin kita tidak menyukai khotbah Tim Keller ya. Karena kan khotbahnya nggak ada lucunya sama sekali, ya kan? Dia bukan orang yang kalau khotbah itu kayak berapi-api seperti John Piper atau Francis Chan atau apa gitu kan. Dia juga bukan pengkhotbah yang lucu gitu kan ya, enggak juga. Dia bukan pengkhotbah yang fasih bicara gitu kan, seperti Stephen Furtick dan sebagainya, bukan gitu kan. Atau seperti siapa itu yang Austin gitu kan ya.
Nah, itu bukan sih. Nah, kita memang tidak menekankan style. Saya nyebut semua itu orang luar negeri ya, bukan orang Indonesia. Jadi kan yang dilarang brand yang di Indonesia ya. Ini yang di luar negeri. Jadi barang-barang importnya. Jadi kita nggak boleh menjelekkan barang-barang produk Indonesia ya. Jadi menurut saya kita harus memahaminya, memang gereja-gereja senang dengan khotbah yang menarik, entertaining, style yang berkaitan dengan style itu. Nah, yang kedua menurut saya, karena jemaat-jemaat itu memang menantikan khotbah yang praktis dalam arti what to do langsung gitu. Jadi mereka senangnya itu, aku punya persoalan ini, what shall I do? Jadi starting point-nya itu selalu what shall I do? Bukan mulai dengan what God has done for me. Nah, ini persoalan besar ya, persoalan besar. Saya tidak menentang khotbah yang praktikal ya. Khotbah itu harus praktikal memang, harus praktikal. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, nasihat-nasihat Paulus yang praktis itu selalu didasarkan pada ajaran yang doktrinal. Contoh 1 Korintus 6, ketika Paulus membahas tentang percabulan di antara jemaat Korintus gitu. Dia mengatakan, tidak tahukah kamu gitu, bahwa tubuhmu itu miliknya Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal, dan sebagainya. Jadi sebetulnya dia mulai dengan what God has done through Christ in our life. Baru setelah itu dia mengundang kita untuk do something. Tapi gereja-gereja sekarang selalu pemikirannya what shall I do, what shall you do, gitu. Nah, ini yang membuat khotbah gospel center itu kehilangan peminat sih. Itu yang kedua, setahu saya, pengalaman saya. Yang ketiga, menurut saya mengapa khotbah gospel center ini susah untuk diterapkan, atau mungkin beberapa gereja struggle dengan ini. Yang ketiga menurut saya karena mereka tidak tahu caranya sih. They just don't know how to do it. Beberapa appreciate gitu, beberapa ketika mendengarkan khotbah saya misalnya di YouTube gitu, kemudian mereka appreciate sih. Ya, we see something different katanya gitu, something different. Tapi we just don't know how to do it gitu, from A to Z. Makanya kan GRAMI, Grace Alone Ministry itu menawarkan Academy Preaching gitu, yang membahas tentang how we preach the gospel sesuai dengan gospel center preaching itu. Jadi ada 22 video, nanti ada sesi Q&A dan sebagainya. Kok malah jualan ya saya ya. Nah, kurang lebihnya begitulah, kurang lebihnya pokoknya karena gereja-gereja itu bisa appreciate, tapi nggak bisa tahu gitu how to do it gitu, how to do it. Mereka nggak tahu sih tentang semacam apa. Dikit-dikit Injil. Persoalan kita loh jauh lebih rumit daripada Injil. Bahkan ada orang berkata kepada saya begini, kalau kamu khotbah Injil terus, apakah itu bukan oversimplifikasi? Makanya beberapa minggu lalu saya tulis artikel itu di rec.org.id di web gereja saya tulis, apakah solusi bagi semua persoalan adalah Injil gitu kan ya? Apakah Injil itu oversimplifikasi? Nah, intinya jawaban saya gini sih. Intinya jawaban saya begini. Selama persoalan fundamental manusia itu sama, dan selama pergumulan eksistensial manusia itu sama, maka solusi dari Allah tetap sama. Nah, apa sih persoalan fundamental manusia? Cuma 3, penderitaan atau kejahatan, penderitaan, kematian. Dari dulu persoalan kita secara fundamental cuma 3, kejahatan, penderitaan, kematian. Pergumulan eksistensial kita dari dulu juga sama, nggak berubah. Dunia berubah, zaman berubah, kita tetap membutuhkan apa? Penghargaan, pengakuan, pengampunan, persekutuan, dan sebagainya. Itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan pergumulan kita secara eksistensial. Persoalan fundamental kita diselesaikan melalui Injil, dan pergumulan eksistensial kita juga dipenuhi di dalam Injil. Kalau kita sangat kayak craving
penerimaan dari orang lain gitu, waduh kita nggak akan pernah puas ya. Dan kita pasti capek. Karena we have to have some things, we have to achieve certain things gitu. Hanya untuk diakui, hanya untuk diterima. Tapi in the gospel, kita nggak perlu melakukan apa-apa, Allah menerima kita apa adanya, justru dengan penerimaan itu, Allah terus mengubahkan hidup kita. Gitu. Jadi bukan kita we do something supaya mendapatkan itu, tapi Allah memberikan semuanya dulu, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya pikir kalau gereja-gereja itu menyadari persoalan fundamental manusia dan pergumulan eksistensial manusia dari dulu sampai sekarang tetap sama, maka saya yakin solusi dari Allah juga tetap sama, yaitu Injil. Nah, cuma bagaimana kita mengkhotbahkan relevansi tadi dengan jelas. Nah, itu memang butuh training ya, butuh latihan. Sekali lagi, kami menyediakan akademi preaching. Nah, saya jualan lagi, enggak ya. Oke, saya juga cukup sampai situ. Ya. Terima kasih Pak Yakub, dan itu memang penting sekali ya, dan itu masalah yang sangat worrying ya, bahwa banyak orang yang bilang kalau kita preaching Injil saja, terus tiap minggu kita sambungin lagi perikope ini, passage ini ke Injil, itu nggak relevan. Itu berarti mungkin pengertian kita akan apa masalah manusia itu yang salah ya. Masalah kita bukan hanya practical solution yang kita bisa check off the list. Kalau kita udah do ini, beres gitu ya. Tapi pada dasarnya dosa adalah masalah kita, dan Injil adalah solusinya. Walaupun mungkin saya bisa tambahkan setiap passage dan perikope tertentu di Alkitab memang ada tone-nya sendiri dan ada approach-nya sendiri, ada yang encouraging, ada yang rebuking, ada yang ini, dan memang ada itu, cuman tidak bisa kita interpretasi ayat-ayat yang berbeda itu di luar perspektif Injil, seperti yang tadi Pak Yakub bilang. Makasih Pak Yakub. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, Mas Yakub, mungkin kalau Mas Yakub nggak setuju, boleh nggak setuju, tapi ada satu concern dari John Piper, pasti Pastor pernah dengar, yang concern dia tentang gospel-centered preaching. Yaitu dia berkata bahwa seringkali sewaktu kita khotbah yang berpusat kepada Injil, itu kita terlalu berfokus kepada justification by faith. Atau enggak, yang terjadi adalah sebuah ritme seperti ini. Kamu harus lakukan ini, kamu nggak bisa lakukan itu, Yesus menyempurnakannya. Khotbah selesai. Dan itu menjadi concern, kenapa? Karena kalau kita hanya melakukan itu, kita hanya mengkhotbahkan sebagian dari Alkitab. Sedangkan Alkitab juga penuh dengan indikatif dan imperatif ya. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Dan di situ John Piper juga berkata, salah satu concern dia dengan gospel-centered preaching adalah kita terlalu berfokus, kita nggak bisa kemudian Kristus melakukan, dan sampai kita lupa bahwa Kristus juga memampukan kita dengan kuasa Injil untuk melakukan semua perintahnya. Nah, itu yang seringkali mungkin juga mungkin ada kelemahan kami dari gospel-centered preacher, mungkin kadang-kadang lupa yang dari sisi itu. Dan apakah Pastor Yakub bisa melihat ini sering terjadi juga di kalangan gospel-centered preacher? Ya, exactly. Jadi apa yang menjadi concern Piper itu saya juga lihat di beberapa tempat ya dalam artikelnya. Nah, menurut saya memang itu beberapa kali terjadi sih kesan semacam itu. Mungkin dari pihak pengkhotbahnya sudah berhati-hati ya, mungkin dari pihak pengkhotbahnya sudah berhati-hati, tapi mungkin dari pihak pendengarnya bisa menangkap kesan, udah gampang lah, kita gospel center kok, Tuhan yang selesaikan semuanya. Nah, kalau itu yang terjadi, kita perlu mengingat sih bahwa Injil itu bukan cuma kabar yang menghibur ya, tapi juga kabar yang menegur. Bukan cuma kabar yang menghibur, tapi kabar yang menegur. Bukan cuma kuasa yang menyelamatkan, tetapi juga kuasa yang mengubahkan. Nah, ini kita harus beritakan Injilnya harus lengkap gitu. Sebab kalau kita nggak memberitakan lengkap gitu, maka kita akan memberitakan apa yang disebut oleh Bonhoeffer sebagai kasih karunia yang murahan gitu, cheap grace. Yaitu ya kekristenan tanpa kedisiplinan gitu kan, baptisan tanpa pertobatan dan seterusnya itu yang akan terjadi. Jadi saya yakin Injil itu bukan cuma berita baik dalam arti
ya cuma menghibur, bukan, tapi juga menegur. Berita baik bukan dalam arti cuma menyelamatkan, tetapi juga mengubahkan. Jadi saya pikir harus ada keseimbangan ya antara Injil dalam arti keadilan dan Injil dalam arti kasih. Keadilan, kasih harus terus diberitakan. Yesus pun ketika datang kan dia dikatakan di Yohanes 1 ayat 14 ya, penuh dengan kemuliaan. Kemuliaannya itu apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukan cuma kasih karunia, tapi dan kebenaran. Dan itu bersumber dari Keluaran pasal 34, gitu, ayat 6 dan 7. Ketika Tuhan menyatakan dirinya di depan Musa, Tuhan kan menyerukan tuh, di ayat 6-nya kan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dia panjang sabar, dia begini. Tapi di ayat 7, Tuhan mengatakan dia membalaskan kesalahan orang, gitu. Bahkan disebutkan dalam ungkapan sampai keturunan keempat lagi, gitu kan. Tapi itu di dalam diri Tuhan yang sama. Jadi saya pikir kita harus khotbahkan yang lengkap. Injil itu yang lengkap. Injil is about justice, is about love gitu. Jadi ini juga kita perlu pahami. Yang terakhir yang mungkin saya mau sampaikan begini. Kalau kita melihat Injil ya, kita melihat salib Kristus gitu. Di dalam salib Kristus itu kan Kristus memuaskan seluruh sifat Allah kan. Bukan cuma salib itu tanda kasih. Banyak orang Kristen berpikir, waduh salib itu cuma tanda kasih. Tidak loh. Salib itu tanda keadilan Allah. Tanda kebenaran, kekudusan Allah, tanda kuasa Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 21 sampai ke 27, itu Paulus menerangkan tentang itu, bahwa di dalam Injil, itu kebenaran Allah dalam arti keadilan Allah, kekudusan Allah, kasih Allah, kuasa Allah, itu dinyatakan bersama-sama. Sehingga khotbah yang berpusatkan pada Injil, itu harus khotbah yang mencakup dua-duanya ini. Jangan sampai kita terlalu kenceng gitu kan. Dulu saya wah kalau khotbah tentang dosa itu, wah dosa terus sampai orang ketakutan gitu kan ya. Tapi nggak ada kasih karunianya, gitu. Nggak ada kasih karunianya gitu. Tapi juga jangan sampai kita terjebak ekstrim satunya. Khotbahnya grace terus gitu. Tapi tidak ada justice yang kita khotbahkan di situ. Ya, saya pikir saya sangat setuju ya dengan kalimat tadi. Thank you. Nah, saya mau bertanya ini. Mungkin sebelum kita lanjut, Pak Yakub, bisa mungkin mic-nya dikeraskan sedikit Pak Yakub karena ada beberapa bilang cek Apakah sudah lebih keras? sedikit ya. Mungkin mic-nya perlu didekatkan. I don't think anyone can hear me. Dengar. Tapi lumayan kedengaran kok. Oke sih. Sekarang sudah dengar ya? Iya. Oke. Saya biasanya kalau ngecek mikrofon pakai tes, cuma khawatirnya mengundang master Tesa. Oh iya. Cek. Oke ya, sudah keras ya sekarang ya? Sudah. Oke. Nah, untuk menambahkan tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Yosia, seperti tadi kan dibilang bahwa ada sebuah tension, yaitu ketegangan antara khotbah yang sangat aplikatif, sehingga akhirnya at the end seseorang itu pulang dengan kamu harus ini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, atau satunya, oh Yesus sudah semua, maka kita nggak perlu melakukan apa-apa, kita rest saja dan dia akan menyempurnakan semua, ya kan? Itu kan sebuah tension. Nah, saya tahu kenapa tension ini terjadi karena sebenarnya pengkhotbah itu mempunyai goal ya, untuk memotivasi seseorang, ya. Dan itulah sebabnya ada khotbah yang cenderung sangat aplikatif dengan step 1, step 2, step 3, step 4, ya kan, untuk mereka melakukannya. Tetapi ada satu juga yang menginspirasi orang sehingga mereka akhirnya merasa nyaman, senang gitu ya. Tetapi itu dua-duanya tidak address sesuatu yang besar. Nah, mungkin audiens kita perlu tahu apa yang terjadi sih pada saat Injil itu diberitakan dan Injil itu merasuki sehingga orang itu waktu mendengar Injil ada sesuatu yang terjadi. Itu apa yang terjadi? Mungkin Pak Yakub bisa elaborate more bahwa the advantage, the power yang Injil adalah kekuatan Allah itu kekuatan Allah untuk apa? Ya of course tadi udah bilang solusi dosa apa. Tetapi apa yang terjadi dengan orang yang mendengar? Ya kan tadi dibilang kan umpannya apa ya ikannya datang apa. Makanya kadang-kadang khotbahnya Injil tapi ujung-ujungnya ternyata
teologi kemakmuran kan gitu kan. Nah, kalau Injil itu dikhotbahkan secara faithful dan benar-benar kita ini secara tekstual juga benar dan progresifnya juga benar dan akhirnya gospel connection-nya benar dan aplikasinya itu jelas, apa sih yang terjadi? Mungkin ini perlu dieksplor sedikit supaya orang tuh, oh ini ya yang tidak bisa di-accomplish sama yang tadi legalisme dan juga tidak bisa di-accomplish sama yang tadi itu. Mungkin bisa dielaborasi. Kalau menurut saya begini ya. Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah ketika kita mengkhotbahkan Injil faithfully gitu, maka jemaat itu bisa melihat the amazing aspects of the gospel itu. Kalau pakai istilahnya Michael Horton dalam bukunya, kita itu harus meletakkan kembali kata amazing itu di dalam grace. Jadi ketika orang itu benar-benar kita jelaskan Injil dengan baik, saya yakin mereka itu amazed gitu. Amazed. Dan saya bisa lihat itu ketika misalnya dalam pujian gitu, kita milih lagunya itu benar-benar yang gospel center gitu, tentang Allah yang mencari kita dan sebagainya. Itu saya lihat itu benar-benar bisa menyentuh emosi gitu, menyentuh emosi, mengubahkan intelektualitas kita. Nah, kuncinya di sini. Ketika mereka semakin memahami sisi amazing dari anugerah itu, dari Injil, maka hati mereka, cinta mereka kepada Tuhan itu kan semakin ditumbuhkan tuh. Itu intinya ada di situ. Jadi semakin kita, the more we understand God's grace in Christ gitu, semakin kasih kita kepada Kristus itu juga di-rekindle gitu, terus dinyalakan kembali, juga terus berkembang. Nah, kasih itulah yang nanti akan menjadi power untuk obedience. Kasih itu yang akan menjadi kekuatan untuk ketaatan. Karena kalau kita mau taat kan kita harus punya kekuatan. Driving force-nya apa ketika kita mau taat gitu. Dan Yesus mengajarkan kan seluruh perintah Allah itu bergantung pada kasih gitu, kasih. Contoh ya, saya kasih contoh aja lah. Misalnya begini. Bagaimana cara kita menang atas dosa? Banyak orang langsung menjawab gini. Cara menang atas dosa adalah kita menjauhi dosa. Oke, benar. Saya setuju karena ada ayatnya juga kan di dalam Alkitab gitu. Melawan dosa. Benar juga sih, karena kan memang pertarungan kita melawan roh-roh jahat di udara kan peperangan. Tapi sebetulnya bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa melawan? Bagaimana kita bisa menjauhi dosa? Khotbah saya selalu bilang begini, dosa itu bukan untuk dilawan. Solusi untuk dosa itu bukan melawan dosa, tetapi mengasihi yang lain lebih daripada dosa. Mengapa kita sulit untuk lepas dari dosa ya? Karena kita mengasihi dosa, kita menikmati kenikmatan di dalamnya. Tapi dengan hati kita di redirect gitu. Kalau istilahnya dalam gospel center apa? Dikalibrasikan gitu kan. Dikalibrasikan kepada Injil terus-menerus, maka kita akan melihat the beauty of Christ gitu. Nah, ketika keindahan Kristus itu terus-menerus itu menjadi pemikiran kita, maka kita gaining more power gitu dalam tanda kutip ya, untuk mengalahkan dosa itu. Jadi saya pikir kita perlu benar-benar memikirkan hal ini sih. Bukan cuma masalah step 1, step 2, step 3 gitu, bukan. Tapi maksudnya, what is the driving force? Saya tidak anti khotbah yang praktikal, sekali lagi. Saya pun kalau berkhotbah juga praktis gitu. Tapi kita jangan sampai lupa, untuk apa sih? Kita itu misalnya ya, contohnya misalnya begini, permisi, sorry to say. Kita mengajarkan cara naik gunung kepada orang yang misalnya lah, punya problem di kakinya yang nggak bisa lompat, nggak bisa naik elevasi, nggak bisa misalnya tubuhnya terlalu lemah untuk membawa beban gitu. Kita ngajarin semuanya juga, orang ini akan kesulitan. Maka yang harus kita lakukan kan bukan memberikan petua-petua cara naik gunung yang baik kan. Yang kita lakukan pertama apa? Membuat orang ini kuat dulu. Membuat orang ini kuat. Kalau bela diri misalnya, percuma. Saudara belajar bela diri ya, minta diajarin cara mukul, cara nendang, percuma, gak ada gunanya. Itu nanti. Karena yang paling penting itu adalah kekuatan kita dulu. Kalau kita ini sudah kuat, nggak perlu banyak mukul.
3 kali mukul aja dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus udah cukup ya kan, musuh pasti KO gitu. Nggak perlu terlalu banyak gaya, tidak perlu terlalu banyak mukul. Jadi yang dipentingkan apa? Kekuatannya dulu. Kekuatan kita apa untuk melakukan 1, 2, 3, 4 itu? Yaitu kasih. Kasih itulah yang memampukan kita. Tapi bagaimana kasih itu bisa muncul terus dalam hati kita? Ya dengan celebrating the gospel gitu, remembering God's amazing grace itu. Yang itu yang saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri. Dan saya berusaha supaya itu tercermin di dalam khotbah-khotbah saya sih. Ya, thank you. Ya, jadi ini sedikit aja aplikasinya ya, Efesus 6 tadi ya. Jadi aplikasi dari principalities and powers, bukannya kita tidak harus melawan itu karena Yesus sudah memenangkan victory-nya untuk kita, tapi lebih karena Yesus telah memenangkan victory-nya untuk kita, sekarang kita punya keberanian untuk melawan perang yang sebenarnya sudah dimenangkan. Iya kan? Jadi kita lebih berani untuk melawan. Jadi aplikasinya bukan ya udah kalau gitu santai aja, bukan gitu kan. Aplikasinya malah jadi ayo dong, malah lebih berani gitu kan, malah perang lebih kuat lagi karena sebenarnya perang yang kamu masuki ini sudah dimenangkan, nggak usah takut kalah, ayo lawan. Lebih seperti itu kan Pak Yakub ya? Ya, dalam khotbah saya minggu lalu saya mengatakan di salah satu slide-nya itu kan Kristus sudah memenangkan peperangan untuk kita gitu loh. Tapi kita harus menyelesaikan pertempuran-pertempuran yang masih ada. Jadi bedanya antara peperangan dengan pertempuran aja sih. Jadi sebetulnya kan the war has been won kan gitu by Christ gitu. Dan itu nggak mungkin berubah sih, nggak mungkin berubah. Tapi kan the war has been won itu bukan berarti kan there are no more struggles, battles gitu kan juga enggak kan. Masih ada sih battles. Tapi itu kan tidak akan change the outcome of the war gitu. Betul. Karena semuanya sudah settle. Dan kalau kamu kalah pertempuran itu nggak apa-apa, bangkit lagi karena perangnya semakin jadi malah motivasi kita untuk terus maju. Iya, exactly. Maybe if I want mungkin kalau saya mau highlight the sasaran dari Injil ini yang menjadi kekuatan itu tadi adalah yang tidak bisa dilakukan oleh legalisme ataupun yang inspiratif yang fokus on the justification by faith, tetapi tidak memberikan practical solution. Jadi sebenarnya yang terjadi pada waktu kita mendengar Injil itu adalah hati kita berubah ya. Dan kembali kepada poin Anda yang pertama ya, lensa pandangan kita berubah, perspektif kita berubah, ada dorongan kita juga berubah. Kalau dulu mungkin dorongannya kalau dikasih step 1, 2, 3, 4, hati kita nggak berubah, sebenarnya kita tetap serakah. Ya kan, tetap penuh dengan lust, hawa nafsu, tetapi mungkin aja bungkusnya Kristen, melakukan hal-hal yang rohani, tetapi hati kita nggak berubah. Tetapi kalau kita dengar Injil, kalau dari tadi, our love is rekindled, ada sesuatu yang baru, ada dorongan, sehingga waktu kita melakukan sesuatu bukan karena legalisme atau ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita sudah menerima. Ya, itu mungkin bisa saya konklusikan ya. Jadi ini kekuatannya yang perlu kita highlight guys. Jadi teman-teman semua yang mendengar itu mungkin bisa melihat, oh, jadi selain praktikal, tetapi sangat praktikal, tetapi praktikalnya itu bukan dari kita, tetapi Kristus yang ada di dalam kita yang memampukan itu, yang menjadi sesuatu yang luar biasa ya, yang saya dapat. Nah mungkin saya kalau bisa bertanya ya. Saya tahu mungkin setelah mendengar ini banyak teman-teman kita yang muda-muda pelayan Tuhan, bahkan juga gembala sidang yang mendengar ini terinspirasi untuk mulai berkhotbah secara gospel centered ya. Apa yang bisa mereka lakukan untuk baby steps? Saya tahu Grammy juga punya preaching academy ya. City to City juga memiliki training, yaitu bukan cuma hanya preaching, tetapi setiap aspek dari filosofi ministry dari gereja dan church planting itu juga gospel DNA ya. Tetapi apa ya hal-hal yang praktikal yang mungkin Pak Yakub bisa sampaikan kepada teman-teman? Ya of course kita nggak bisa membahasnya dalam Gospel Talks ini, cuma 1 jam lebih dikit ya. Apa yang bisa dilakukan untuk sementara waktu ini sambil kita menunggu Preaching Academy selanjutnya dan juga City to City training selanjutnya gitu.
Oke, kalau pertanyaannya itu mungkin ada dua ya. Ada dua yang penting sih, jawabannya ada dua yang penting. Pertama adalah mencoba untuk merembeskan Injil dulu di dalam hidup kita sih. We cannot give what we don't have. Itu prinsip penting. Jadi kalau Injil itu belum merembesi seluruh kehidupan kita, ya no way you can be a gospel-centered preacher. No way, no way. Sama sekali nggak mungkin sih. Jadi biarkan Injil itu dulu yang mengubahkan semua dari kita, si perspektif kita, dorongan kita, model hidup kita, kekuatan kita. Nah untuk itu mungkin ada beberapa buku yang mungkin bisa dibaca ya. Punya Tim Keller, Gospel in Life, itu bagus untuk dibaca. Lalu juga punyanya Kyle Idleman gitu, yang War of Gods ya. Apa? War of Gods. Gods at War. Gods at War. Ya, Gods at War. Itu dua-duanya udah diterjemahkan kalau tidak salah dalam bahasa Indonesia. Thank you, Mr. Josia. Jadi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Coba pakai itu untuk apa ya? Pribadi kita sendiri. Saya juga membuat bahan pemuritan yang gospel center juga, tapi belum diterbitkan. Sudah dipakai di gereja saya sih. Nah, jadi saya pikir kita perlu dulu untuk mengubahkan kita sendiri. Itu yang saya pelajari dari dulu. Saya dulu belajar, tapi selama Injil belum menguasai hidup saya, bagaimana Injil itu akan menguasai khotbah saya? Kan nggak mungkin. Karena sekali lagi, Injil itu kan bukan objek, tapi perspektif. Kalau Injilnya sendiri nggak mengubahkan kita sebagai pengkhotbah, bagaimana kita bisa berkhotbah yang gospel center? Yang kedua, yang terakhir praktisnya adalah ya tonton khotbah-khotbah dari para panelis di sini gitu kan ya. Gitu. Yang gospel center ya tonton khotbahnya Tim Keller misalnya, Survivor gitu, Brian Chappell dan sebagainya, tokoh-tokoh gospel center ini ya ditonton aja khotbahnya supaya kita tuh dapat ide gitu apa sih yang dimaksud dengan gospel center. Kalau ada yang cenderung lebih akademik gitu, lebih biblical gitu, saya rekomendasikan menonton khotbahnya Brian Chappell atau khotbahnya Sidney Greidanus misalnya. Itu kelihatan sekali jauh lebih apa ya biblical, akademik daripada yang lain. Tapi kalau saudara lebih suka bagaimana kaitan Injil dengan persoalan-persoalan kontemporer, menurut saya Tim Keller nggak ada duanya sih, nggak ada duanya, nggak ada tandingannya. Dia sangat baik mengaitkan Injil dengan contemporary issues. Itu mungkin juga kita bisa dengarkan macam-macam gaya khotbah gitu supaya kita dapat modelnya kurang lebih seperti apa. Baru nanti kalau City to City ngadain akademi atau Grammy mengadakan academic preaching lagi, kita bisa dilatih dengan lebih baik gitu, dengan dalam tanda kutip lebih teratur ada modulnya. Terima kasih. Thank you, Pak Yakub. Ya. Oke, thank you banget Pak Yakub untuk konten tadi, itu benar-benar memberkati saya dan saya jadi teringat bahwa ya benar-benar beribuan orang memiliki telinga-telinga yang haus akan Injil dan hati-hati yang kering, ingin sekali merasakan kesegaran daripada firman Tuhan, tapi apa yang mereka dapatkan adalah hal yang kita kehidupan yang Tuhan sebenarnya miliki buat kita melalui Injil. Jadi teman-teman, kita sekarang udah mau bergerak ke sesi tanya jawab. Untungnya karena begitu pintar panelis kami, banyak dari pertanyaan saudara sebenarnya dalam satu bentuk atau lain sudah dipertanyakan sama panelis kami. Jadi kita sesi tanya jawabnya bukan karena saya tidak mau membacakan satu-satu pertanyaan saudara, tapi saya hanya pilih sekarang yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas tadi oleh Pak Yakub dan para panelis. Ini tapi mungkin ada pertanyaan yang lumayan populer yang kita boleh, walaupun sudah disinggung sedikit tadi, masukin lagi adalah masalah teologi atau denominasi yang kita ikuti atau gereja kita ikuti dan gospel centered. Ada pertanyaan di sini, bagaimana kalau misalnya gereja kita gereja Arminian yang percaya bahwa kalau misalnya anugerah itu menurut hanya keputusan sendiri, apakah masih bisa
gospel center gitu. Dan apakah gospel center itu pada ujung-ujungnya khotbah yang selalu berpusat kepada grace kan, dan apa bedanya dengan God centered dan biblical centered sebenarnya? Oke. Itu pertanyaan yang berbeda ya berarti ya. Kalau pertama, bagaimana kalau gerejanya itu Arminian gitu ya? Gerejanya Arminian, apakah gereja Arminian itu bisa gospel center? Mungkin tergantung aliran Arminianisme yang dia ambil ya. Karena menurut saya beberapa orang yang mengaku diri Arminian, ketika disandingkan pandangannya dengan Jacobus Arminius itu kelihatannya berbeda itu. Kelihatannya pandangannya berbeda. Tapi saya nggak mau bahas sekarang lah. Intinya gini sih, kalau pendekatan saya selama ini, saya selalu mulai dengan pertanyaan, apakah menurut kamu keselamatan anugerah? Itu dulu pertanyaannya. Dan sepengetahuan saya, tidak ada orang Arminian yang akan menolak itu. Mereka pasti akan mengatakan iya anugerah. Nah, dari situ baru kita diskusikan kan, sejauh apa gitu, sejauh apa keselamatan itu adalah anugerah gitu. Nah, menurut saya ketika kita membicarakan gospel centeredness, kita tidak perlu membawa diskusi itu sampai pada misalnya kayak predestinasi, apalagi sampai single atau double predestination gitu kan, kemudian sampai pada supra atau infralapsarianisme gitu. Nggak usah dipikirin ya istilah-istilah tadi, saya pakai cuma untuk menunjukkan bahwa saya tahu ya. Jadi nggak penting, makanya saya nggak mau jelasin gitu-gitu. Jadi menurut saya nggak usahlah dibawa pada perdebatan yang modelnya kayak begitu. Menurut saya kayak bukan nggak penting ya, bukan nggak penting. Saya ajarkan itu di jemaat saya. Karena gereja saya reform gitu. Tapi kalau untuk gospel centeredness ini, menurut saya diskusi-diskusi semacam itu kita bisa jadikan secondary. Yang paling penting adalah kita menyadari kita orang berdosa bisa bertobat enggak gitu dengan kekuatan sendiri. Nah ini kan yang orang harus tahu dong. Masa manusia hamba dosa, 2 Korintus 4 ayat 4, matanya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga tidak bisa melihat cahaya Injil, yaitu tentang kemuliaan Allah di dalam Kristus. Masa orang seperti ini tuh bisa bertobat sendiri, itu kan ya nggak mungkin sih. Efesus 2 ayat 1, kita semua mati dalam dosa. Ayat yang kedua, itu Pak Efesus 2 juga ayat kedua, kita ini dikuasai oleh roh-roh di udara. Ya itulah yang membuat kita menaati mereka, karena kita dikuasai oleh mereka. Dan Efesus 2 ayat 3, pada dasarnya we were by nature. Menurut natur kita ini orang-orang yang harus dimurkai. Masakan sih? Semuanya itu membuat kita berani mengatakan kita itu punya andil di dalam keselamatan. Menurut saya enggak sih. Dan kalau kita diskusi ayat-ayat tadi, enggak ada hubungannya loh dengan reform maupun Arminian. Menurut saya enggak ada hubungannya. Itu bicara tentang seberapa serius kita menangkap dosa itu. Dalam arti, seberapa serius kita memahami sih keseriusan dosa di dalam hidup manusia. Menurut saya sih jalannya begitu. Jadi kalau ada gereja Arminian yang mau gospel center bisa sih dengan mendiskusikan semacam itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apakah kalau khotbah gospel center itu mesti ujung-ujungnya grace, ujung-ujungnya anugerah? Iyalah, pasti ujung-ujungnya anugerah. Tetapi bukan cuma anugerah. Dalam arti begini, saudara tidak mungkin bisa memahami kabar baik tanpa saudara tahu kabar buruk kan? Nggak mungkin. Karena kabar baik yang dibawa di dalam Injil itu dimulai dengan kabar buruk bahwa manusia itu binasa, tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, semakin kita memahami betapa buruknya keadaan kita, semakin kita menyadari betapa baiknya kabar di dalam Injil itu. Jadi kalau ditanya apakah gospel center hanya mengkhotbahkan anugerah, jawabannya adalah tidak. Tidak dalam arti anugerah itu harus lengkap gitu loh. Harus mencakup ya betapa buruknya keadaan kita dan betapa amazingnya karya Kristus yang mengubahkan keadaan itu menjadi keadaan yang sekarang ini. Injil kan bukan cuma memberikan kumpulan nasihat yang baik, tapi kabar baik yang menyelamatkan. Jadi kalau ditanya apakah ujung-ujungnya anugerah? Iya, tapi dalam arti yang lengkap ya. Bukan anugerah murahan, bukan. Tapi anugerah yang lengkap. Nah, kalau ditanya pertanyaan terakhirnya tadi kan, apa bedanya dengan God-centered atau biblical-centered preaching? Gitu.
Oke, God-centered preaching dan biblical-centered preaching itu tidak salah, tetapi terlalu umum. Terlalu umum. Terlalu umum dalam arti begini, Allah kayak apa sih yang kita mau fokuskan gitu? Karyanya seperti apa yang akan kita fokuskan? Nah, di dalam gospel center ini kan difokuskan. Bukan cuma Allah sebagai pencipta misalnya, Allah sebagai macam, bukan. Tapi Allah sebagai penebus di dalam Kristus Yesus. Yang dengan anugerahnya menyelamatkan kita, menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa, mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Jadi, it's all about focus. Kita lebih fokus gitu. Bahkan saya tidak menggunakan istilah Christ-centered preaching. Walaupun saya tahu Brian Chappell dan beberapa orang penggagas gospel-centered preaching menggunakan istilah Christ-centered preaching. Tapi menurut saya, gospel-centered preaching lebih precise ya. Kita tidak mengkhotbahkan Kristus secara umum. Karena beberapa kali kan orang khotbah tentang Kristus, mari saudara meneladani Kristus gitu. By doing 1, 2, 3, 4. Tapi kekuatannya bukan kekuatan Kristus ya. Sama aja, itu namanya bukan gospel-centered preaching gitu. Jadi, mengapa kita nggak pakai God-centered atau biblical-centered? Karena kita mau lebih fokus. Walaupun kita sadar, ketika kita doing gospel-centered preaching, sebetulnya yang kita fokuskan tetap Allah kok. What God has done for us through Christ. Gitu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Tetap Allah itu ada di depan juga pada akhirnya. Dan ketika kita mengkhotbahkan gospel-centered preaching, juga harus in line dengan Alkitab kan. Nggak mungkin berkontradiksi dengan Alkitab. Kita harus menafsirkan teksnya dengan teliti juga. Jadi sama aja istilahnya, cuma gospel-centered preaching lebih fokus. Ya, oke. Boleh nggak saya tambah sedikit Boleh, aja? silakan. Mungkin ini dan mungkin di sini ada sedikit mungkin bukan beda pendapat, tapi apa ya? Mungkin cara menyampaikannya mungkin yang agak sedikit berbeda. Dan betul menurut saya seorang yang tidak Calvinis, seorang Arminian gitu ya, seorang yang tidak percaya kedaulatan Allah itu sampai sovereignty of God, sampai ke yang memilih kita, tapi kita memilih Tuhan, dan we don't have to talk about all the details. Bisa memulai preaching gospel center, tapi mungkin akan ada satu titik di mana dalam usaha mereka untuk preaching gospel centered sermons, akan ada satu titik di mana mereka sadar bahwa ada sedikit kontradiksi di sini. Mungkin ya, dalam mereka akan mencoba preaching gospel center, dan awalnya bisa banyak ayat-ayat yang bisa kita sampaikan dengan cara gospel center. Tapi contohnya misalnya mereka mulai Ezekiel, apa ya Indonesia, Yeskiel bro. Yeskiel ya. Pasal 37 itu ya, Valley of Dead Bones. Ya kan mereka coba preach itu dari perjanjian lama, dan di mana Tuhan akan memberikan tulang-tulang yang mati itu kehidupan dan flesh and a heartbeat and skin. Dan mereka akan coba untuk connect itu ke Yesus ya, Yesus yang memberikan kita kehidupan. Mungkin ada saat di mana mereka harus bergumul, apakah ini tulang-tulang mati tersebut yang memilih hidup dalam Yesus? Apakah itu interpretasinya di sini? Atau apakah interpretasinya adalah Tuhan yang dengan kasih karunia-Nya memberikan tulang-tulang yang without Him tidak akan menerima Yesus, tidak akan memilih Yesus karena mereka mati. Nggak bisa kan orang mati atau tulang mati milih Yesus. Mana nih interpretasinya? Aku mau connect ini ke gospel, tapi di mana nih? Jadi mungkin kalau dari saya mungkin itu ya, my opinion bisa awalnya, tapi I wonder if at some point akan ada kerasa sedikit tension dan kontradiksi di dalam attempt mereka untuk preaching gospel centered yang agak mungkin sedikit bentrokan dengan worldview Arminian. Just a question, just a thought out there yang Understandable sih, penjelasannya understandable, karena kan begini, setiap teologi itu kan mengasumsikan sebuah kerangka berpikir ya, bukan cuma koleksi ide, kumpulan keyakinan, tapi sebuah kerangka berpikir. Nah, demikian pula dengan gospel centeredness ini kan juga sebuah kerangka pikir kan, walaupun kita belum menyebut itu sebagai sebuah aliran teologi kan, bukan, tapi worldview ya, worldview. Ya,
Ya mungkin lah bisa disebut worldview atau enggak, soalnya debatable juga kan, pengertian worldview itu sangat beragam gitu lah. Tapi anyway, whatever we call it gitu, tetap gospel centeredness itu has a skeleton gitu kan, frameworknya itu ada gitu. Nah, karena ini frame gitu, diantara teologi-teologi yang ada, kalau saya melihat, memang gospel centeredness ini lebih mudah langsung masuknya ke reform gitu. Ke reform lebih mudah masuk. Jadi kalau bagi orang reform untuk ke gospel centered itu mungkin jauh lebih gampang ya gitu. Jauh lebih gampang karena secara doktrin keselamatan kan memang mirip-mirip banget gitu dengan gospel centered kan gitu. Jadi tinggal mengurangi kegalakan, kesombongan. Nah, itu sudah jadi gospel centered enggak ya? Jadi diskusi-diskusi yang infra, supra, lapsarianisme apa segala macam begitu, dan semua hal-hal lain gitu yang sifat-sifat yang bertabrakan dengan Injil kita buang semuanya, itu ya lebih gampang inline sih. Tapi kalau memang kita bukan reform, misalnya Arminian, at some point memang harus reconsider lagi gitu, karena memang ini sebuah kerangka, ini sebuah kerangka. Ketika dimasukkan itu belum tentu kompatibel banget gitu kan, belum tentu kompatibel banget. Jadi harus ada adjustment di sana sini lah. Kalau saya bilang sih, apakah memungkinkan? Memungkinkan gitu, memungkinkan. Cuma memang harus ada adjustment di at some points gitu kan. At some points harus ada adjustment. Jadi harus ada reconsideration juga terhadap beberapa hal yang mungkin selama ini dipegang gitu, harus di-reconsider gitu. Oke. Dan kalau misalnya tensionnya itu ternyata happen di awal, jangan-jangan kalau kamu bilang bahwa kamu Arminian, tapi sebenarnya kamu bukan Arminian bahkan, tetapi lebih ke semi Pelagian atau Pelagianus gitu, jadi Pelagius. Jadi sebenarnya apa yang kamu percaya bahwa itu Arminian sebenarnya bukan, nggak inline seperti tadi ya Pak Yakub bilang, nggak even sama dengan Jacob Arminius gitu. Jadi itu yang seringkali kita salah mengerti, ngakunya loh aku Arminian, tapi ternyata bukan gitu. Itu sudah ditolak oleh bapak-bapak gereja ratusan tahun yang lalu gitu. Itu yang mungkin perlu didalami juga gitu. Ya, makanya itu dari awal ya, thank you klarifikasi. Makanya dari awal kan saya sudah menjelaskan bahwa tergantung konsep Arminianismenya dia itu seperti apa gitu. Cuma secara umum bisa kok tetap gospel centeredness. Cuma ya seperti tadi Pastor Tesar bilang ya, at some point kita harus make adjustments, kemudian doing some reconsiderations gitu. Apa yang kita percayai gitu. Ya, thank you. Oke, thank you. Itu pertanyaan yang bagus banget dan penting banget buat kita pikirin agar kita lebih self-conscious, sadarkan diri tentang sebenarnya apa sih asumsi-asumsi kita di belakang teologi kita. Dan ini pertanyaan yang sedikit berhubungan. Bagaimana bila gereja kita tidak melakukan gospel-centered preaching? Dan selain mohon pindah ke gereja saya atau gereja Michael, mungkin apa yang kita bisa anjurkan buat para jemaat-jemaat yang mengalami hal ini, yang rindu mendengarkan Injil dalam gerejanya, dalam komunitasnya, tapi mungkin situasi gerejanya tidak memungkinkan, ataupun mungkin sebagai hamba Tuhan yang belum merasa cukup ada resource buat melakukan hal ini. Oke, ini common problems ya. Ada banyak orang juga, cukup banyak sih yang bertanya ke saya pergumulannya ini. Kalau saya memberikan nasihat ada beberapa gitu. Yang pertama adalah ya coba kita memperkenalkan gospel centered preaching ini kepada key persons di gereja kita. Karena mereka tidak gospel centered mungkin karena mereka just don't know how to do it gitu. Mereka mungkin have no idea at all what gospel centered preaching is. Mungkin kita perlu mencoba gitu, bicara kepada mereka gitu, menceritakan. Nah, bagaimana kita berbicaranya ini yang harus diatur baik-baik ya. Jangan merasa karena kita udah tahu gitu, kita lihat mereka ini nggak gospel center, terus pertanyaan kita menyudutkan, meremehkan. Itu kan tidak gospel center banget kan pendekatannya gitu. Gospel centernya ya kita merendahkan diri gitu, terus mencoba berdialog gitu. Kalau memungkinkan misalnya ya kita belikan bukunya Gospel in Life-nya Tim Keller lah, atau Kyle Idleman gitu kan, God's at Work. Lalu nanyakan, Pastor, saya
baca buku ini gitu loh. Saya mau minta pendapatnya pastor. Kalau pastor ada waktu bisa nggak baca buku ini? Nanti kapan kalau selesai diskusi dengan saya. Nah, hal-hal yang semacam ini kan membuat dia akhirnya kan bersentuhan tuh dengan ide-ide tentang gospel centeredness kan. Jadi kita jangan sampai, wah gereja kita nggak gospel centered gitu kan ya, wah pindah aja ke Gibeon gitu kan ya, ya jangan lah, kan masih ada rek, jadi jangan semuanya bukan. Jadi kita mungkin mikirkannya bagaimana kita memperkenalkan konsep-konsep ini kepada para pemimpin kita, itu yang pertama gitu. Yang kedua adalah kalau itu within our power gitu, within our power, ya kita berusaha untuk melakukannya pada skala yang kecil-kecil. Misalnya kalau kita ini diberi wewenang untuk menjadi pengurus pemuda atau pengkhotbah di komisi pemuda, ya sudah, coba aja gospel center preaching di komunitas kita sendiri dalam skala itu. Kalau misalnya kita tidak memiliki wewenang tingkat komisi, mulailah dengan discipleship group, dengan pemuridan kelompok kecil, mulai dari sana. Nanti kalau ada hasilnya gitu, orang lain kan lihat, ada hasilnya loh itu. Orang kepengin tahu kan, mungkin setelah kepengin tahu, mereka bisa lebih tertarik. Yang ketiga, menurut saya adalah ya kita harus menjalin personal connection dengan key persons di gereja kita, tanpa membicarakan gospel centeredness ya. Jadi membangun personal connection-nya aja dengan mereka. Karena begini nih, ini dalam budaya timur ya, budaya timur. Kita itu lebih mudah meyakinkan orang yang baik kepada kita dan kita baik kepada orang itu. Yang dekat dengan kita, yang tahu maksud kita itu baik dan seterusnya. Nah, kita sebaiknya memanfaatkan ini. Itu yang selama ini saya lakukan sih dari tempat pelayanan macam-macam. Ketika saya lihat, waduh, ini penting, harus digolkan. Wah, tapi ini harus dalam tanda kutip ya, suaranya harus sama nih, key persons di tempat itu. Ya saya berusaha untuk membangun relasi yang baik gitu. Supaya ketika saya secara pribadi bisa diterima, maka ide-ide saya itu lebih mudah diterima oleh mereka. Dan saya perhatikan kesalahan beberapa orang tuh begini, begitu banyak belajar, baca buku, merasa diri lebih pinter daripada senior-senior di gereja, wah langsung sifatnya itu kayak oposisi, konfrontatif terus gitu. Ya kita semakin tidak akan mendapat tempat di gereja itu. Berusahalah untuk membangun relasi yang baik dengan orang-orang kunci di gereja kita. Kalau kita sudah membangunnya dengan baik gitu, mereka lebih mudah diyakinkan sih, lebih mudah diyakinkan. Itu 3 langkah yang saya ingin sarankan ya. Itu. Kalau 3 langkah ini tetap tidak bisa dan tidak ada perubahan sama sekali dalam tempo 2 kali 7 hari, silakan menghubungi dokter ya untuk mengganti obatnya. Terima kasih. Sorry, saya kira tadi Koyak mau nambahin, ternyata mau ketawa dong. Oke, thank you. Kalau sepertinya panelis lain, kalau ada tambahan boleh dilontarkan. Kalau enggak kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin berhubung ini kita waktunya nih sudah lebih daripada yang kita pikirkan dari saat pertama kita merencanakan program ini. Jadi mungkin kita bisa kasih 1 pertanyaan lagi, tapi sebelum saya kasih pertanyaan ini pada chat, ini saya mau sharing dulu 1 survei tentang program hari ini. Dan dalam survei ini dalam survei ini kita mau nanya hal-hal apa yang kita bisa perbaiki dan apakah program ini bisa membantu saudara, dan juga penting lagi ini adalah cara kalau teman-teman mau mendapat update lewat email tentang program-program, event-event, dan konten-konten kita yang kita akan keluarkan sebagai City to City Indonesia. Karena sekali lagi visi kami adalah untuk memberkati
dan membenahi gereja-gereja Indonesia yang mungkin tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk mempelajari hal-hal seperti gospel-centered preaching misalnya, yang memang researcher dalam bahasa Inggris kebanyakan. Jadi mohon kalau ada waktu luangkan sedikit untuk mengisi surveinya. Ini akan membantu kami sekali untuk memperbaiki dan improve terus program kami. Oke, jadi mungkin ini ada pertanyaan terakhir yang saya rasa bagus gitu ya. Dan mungkin ini semua panel bisa chip in. Dari Christian Tirta. Apa tantangan spesifik untuk gospel center di dalam konteks gereja atau denominasi atau kultur gereja kalian masing-masing, dan bagaimana kalian menghadapinya? Mungkin Pak Yakub duluan, mungkin. Pak Yakub dulu boleh. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Ini pertanyaan dari teman saya nih, jauh-jauh ini ya. Oke. Kalau dari saya, tantangannya dulu adalah karena gereja saya itu gereja reform gitu, yang suka doktrin, yang suka pengajaran yang berat-berat gitu. Awalnya sangat bergumul karena satu, mereka itu terjebak intelektualisme. Saya perlu cek dulu ya, ada jemaat saya yang ikut nggak ya kira-kira ketika ada review. Jadi mereka terjebak pada intelektualisme. Pokoknya senangnya itu cuma dengerin khotbah aja, memenuhi informasi gitu. Bahkan saya masih ingat kok, sebagian jemaat saya itu kalau datang lagu terakhir sebelum khotbah. Kalaupun datang sejak lagu pertama, beberapa nggak ikut nyanyi. Nggak semangatnya nih, tapi begitu mau khotbah, semuanya semangat, ngambil buku catatan apa semuanya gitu ya, kayak ruang kuliah. Itu pergumulan berat sih, intelektualisme ada di sana gitu. Dan bukan cuma intelektualisme, tetapi juga yang kedua itu pergumulannya adalah pengultusan individu sih, pengultusan individu. Jadi saya ketika jadi hamba Tuhan pertama, itu kan saya selalu sampai sekarang minggu ketiga tidak khotbah kan. Minggu ketiga saya khotbah di luar. Di awal-awal saya jadi gembala sidang di situ, tiap kali saya tidak khotbah, jemaat saya itu hampir 50% nggak ke gereja dan ikut saya. Saya pergi kemana mereka ikut. Sehingga di mimbar saya perlu bicara beberapa kali dengan tegas bahwa gereja reform bukan menjadikan tokoh sebagai standar kebenaran, tetapi Alkitab standar kebenaran. Yang paling penting bukan pendeta, tetapi Kristus. Saya perlu ngomong itu secara eksplisit dan beberapa kali. Bahkan ketika saya khotbah di gereja lain, beberapa jemaat saya ikut gitu kan, saya sindir mereka. Kamu kayak Tuhan ya. Maksudnya apa Pak? Maha hadir kamu, di mana-mana ada gitu. Nah, jadi ada musuhnya intelektualisme gitu. Kemudian ya pengutusan individu, dan yang ketiga ini yang tipikal kelompok dari kami ya. Saya dulu juga gitu Mas Ngana. Jadi tipikal dari kelompok reform tuh ada arogannya gitu. Jadi arogansi itu menjadi semacam kayak musuh yang perlu diperhatikan gitu. Jadi kalau ada orang sesat itu 2 km itu kita udah bisa mencium tuh. Ada orang sesat nih, mau lewat nih gitu. Nah, kemudian kalimat pertamanya orang itu kita sudah langsung tahu itu dalam satu kalimat pertama, wah kesesatannya berapa gitu kan. Jadi pendekatannya itu selalu gitu. Itu tantangannya itu. Tantangannya selalu kalau khotbah itu mesti membicarakan kesalahan orang seolah-olah kita itu yang paling benar. Itu problem besar karena itu bertabrakan dengan Injil kan. Di dalam Injil itu kan kita diajarkan kita semua manusia adalah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada satupun yang lebih baik daripada orang lain dan sebagainya. Ini benar-benar tantangan yang luar biasa. Yang keempat, karena begini, dalam tradisi kami gitu kan, beberapa gereja reform, kami itu paling semangat kalau bicara tentang dosa memang. Jadi seolah-olah orang itu seperti duduk di kursi terdakwa gitu kan, dengan semua dosanya gitu kan. Dan hamba Tuhan biasanya dari atas mimbar nunjuknya kan begini-begini ke bawah gini kan gitu. Saudara semua ini begini-begini gitu kan.
Tapi itu kan hanya bicara tentang kekudusan, keadilan, tidak bicara tentang kasih, tidak bicara tentang kuasa Allah di situ. Nah, itu pergumulan sih. Pergumulan beratnya menurut saya ada di sana, ada di sana. Jadi oleh anugerah Tuhan lah, oleh anugerah Tuhan dengan berjalannya waktu gitu, dengan jatuh bangun dan sebagainya, akhirnya mereka bisa menikmati, bisa melihat keunikan dan kekuatan dari khotbah-khotbah yang berpusatkan pada Injil. Tapi 4 hal itu menjadi tantangan dulu, menjadi tantangan yang berat ketika saya mulai untuk mendaratkan khotbah-khotbah yang gospel center. Kalau dari saya sih gitu, ya. Kalau dari saya kebalikannya Pak Yakub, karena saya kan dari gereja karismatik, yang mungkin bertolak belakang dengan gereja reform. Jadi tantangannya bagi saya adalah kami terlalu terbiasa dengan pertama khotbah praktikal, itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya kami sangat terbiasa dengan soundbite teologi. Soundbite teologi itu, jadi pokoknya yang penting ada satu hal, itu 2 menit, 3 menit, yang kayaknya pas buat hidup mereka, itu saja mereka butuhkan. Jadi sisa khotbahnya 45-48 menit terus nggak penting, yang penting ada 3 menit yang mengena buat hidup mereka. Dan yang ketiga tentunya adalah karena gereja karismatik yang dicari adalah tes talent mereka lebih ke arah melihat yang spektakuler, mujizat, supranatural. Dan mereka mereka datang ke gereja tidak berharap untuk diajak berpikir. Itu berbeda dengan gereja reform. Mereka datang ke gereja berharap untuk dikasih tahu dan untuk menerima itu soundbite teologi atau sesuatu yang supranatural. Jadi struggle-nya waktu pertama kali mulai gospel center preaching dan mulai khotbah ekspositori dan begitu. Tentu saja ini bukan taste jemaat. Nah, di situ butuh waktu untuk benar-benar mengubah taste mereka, dan itu struggle utama saya. Tadi Koko Christian Tirta nanya apa struggle utama di konteks kami pada awal-awal kami mulai gospel center preaching itu adalah membiasakan jemaat untuk berpikir dalam khotbah dan juga untuk melihat sesuatu dalam konteks dan melihat ayat dalam konteks, dan kemudian melihat khotbah itu sebagai satu keseluruhan. Dan kemudian melihat bahwa kuasa Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Itu yang terutama, dalam firman Tuhan yang mengubahkan, dan bukan hanya dalam yang supranatural dan mujizat-mujizat. Kalau dari saya mungkin saya barengan sama Pak Yakub ini ya, dari reform campnya dan semua problem-problem yang tadi Pak Yakub bahas memang saya juga alami. Nah, mungkin 2 hal juga yang kepikiran. Satu adalah dari camp reform itu kita cara kita berpikir orang itu berubah tuh kognitif ya. Kita berpikir filosofi kita bahwa bagaimana sih cara kita untuk mengubah orang ini menjadi lebih seperti Yesus. Itu biasanya pertama kepikiran tuh, oh kognitifnya mereka harus dibenerin. Dan saya nggak mau bilang itu salah, saya nggak mau bilang itu nggak ada peran juga ya dalam pertumbuhan seorang Kristen. Pasti, cuman manusia lebih dari brains on a stick, ya kan? Kita bukan cuma otak yang berkeliaran dan kalau kognitifnya bener, semua hidup kita bener, nggak sesimpel itu. Jadi mungkin karena itu yang sering kita emphasize ya itu kan, ayo doktrinnya bener, bukannya itu buruk, itu bagus. Cuman manusia lebih dari otak, ya kan? Dan cara kita membuat orang berubah tuh bukan hanya dengan mengincar otaknya aja supaya benar. Dan mungkin yang kedua, di dalam history reform, systematic theology itu sudah berada jauh lebih lama dari biblical theology. Dan maksud saya itu disiplin systematic theology itu disiplin yang ada pertanyaan gitu ya, siapa Tuhan? Ada sistematik jawabannya, ya kan? Kalau biblical theology itu sebuah disiplin yang menelusuri seperti tadi Pak Yakub bilang, tema-tema dalam Alkitab dari awal sampai akhir. Misalnya tema tadi Pak Yakub bilang contohnya apa tadi ya Pak Yakub yang tadi pas di awal? Sabat. Iya, Sabat itu dari awal sampai akhir, ujung-ujungnya sampai Yesus bana, atau the temple of God atau the kingdom of God. Bahkan pakaian dalam, ya kan? Pas Adam dan Hawa malu telanjang dikasih pakaian dalam tuh menunjuk ke Yesus yang memberikan jubahnya dia di atas kayu salib waktu dia mati, jubah kekudusan dia gitu kan. Tapi disiplin itu lebih baru dibanding disiplin systematic theology dalam camp reform. Karena itu mungkin menurut saya kecenderungan kita adalah
setiap ayat tuh dibahasnya sistematik teologinya aja itu diterapkan, tapi biblical teologinya sedikit, menuju ke Yesusnya sedikit, masih something yang agak baru ya, mungkin 100 tahun terakhir. So itu sih dua tambahan dari kenapa reform ya agak sulit tuh. Nah, kalau saya sama dengan Yosia dari Gereja Karismatik dan di GBI, dan saya bisa mengkonfirmasi apa yang Yosia alami dan itu juga kami alami. Dan kalau saya bilang tadi pertanyaannya bagus, apa saja pergumulannya? Saya rasa pergumulannya itu bertahap ya, bertahap. Dan kita nggak cuma hanya ngomong khotbah saja. Khotbah memang benar, mereka hanya mau soundbite. Awal-awal tradisi kita sangat menekankan perasaan, tetapi kurang suka doktrin. Mereka malah bilang, jangan ngomong terlalu banyak doktrin, nanti saya cuma hanya mau tahu Yesus gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah hal-hal yang sering diutarakan. Tetapi kemudian setelah kita mulai journeying together, sekali lagi ini kata-katanya ya, journeying. Jadi bersama-sama journeying, saya pun juga berusaha mengerti dari mana jemaat itu berasal, dan saya juga ingin menunjukkan keindahan Kristus, dan mereka mulai get it dengan khotbah-khotbah berseri. Tetapi another one setelah karena mereka terbiasa dengan step 1, step 2, step 3 ya, tadi legalisme itu, dan kemudian mereka mulai mengerti tentang anugerah. Tetapi kemudian yang menjadi pergumulan berikutnya adalah bagaimana gospel centeredness, karena khotbahnya sudah seperti itu kira-kira setahun 2 tahun dan mereka mulai terbiasa dan bahkan the church is growing, adalah bagaimana gospel centered itu mempengaruhi culture gereja yang sangat legalistik itu tadi, di mana ada jenjang-jenjang, ada spiritual elitism dan yang lain-lain itu ya, yang berbahasa roh merasa lebih penting dan yang merasa lebih diurapi, dan those things itu yang akhirnya menjadi pergumulan bagaimana gospel center ini mewarnai dan mengubah culture of the ministry, filosofi dari ministry itu tersebut. Dan itu membutuhkan banyak sekali dialog, banyak sekali relationship yang perlu dibangun, banyak sekali journeying together, membangun jembatan demi jembatan. Itu yang kita alami sih. Karena nggak cuma hanya ngomongin tentang khotbah ini, of course ini ngomongin khotbah ya, tetapi halangan-halangan yang lain adalah the culture of the church, the culture of the ministry, the whole vibe of the congregation. Yang itu yang akhirnya harus gospel itu bukan cuma hanya mewarnai khotbah, tetapi dialami oleh pengkhotbahnya juga, tetapi dialami juga oleh orang-orang dan leader-leadernya, sehingga itu mulai nampak juga di dalam praktek-praktek pelayanannya gitu. Itu sih. Ya, thank you Mike. Dan itu adalah hal-hal yang kita mau bahas di Gospel Talks ini. Bagaimana kelihatannya Gospel Center Community, bagaimana kelihatannya Gospel Center leadership, pemimpin-pemimpin dan komunitas yang benar-benar berpusat dalam Injil. Kita mau bahas semuanya itu di episode yang lain, tapi untuk episode ini sayangnya waktu kita sudah habis. Terima kasih lagi untuk Pak Yaakob Trihandoko, konten yang benar-benar memberkati saya dan menyemangati saya sebagai pengkhotbah yang lumayan baru untuk terus berkhotbah dalam menurut dan fokus pada Injil. Dan memang saudara-saudara ini tuh bukan metode khotbah yang paling gampang, dan juga belum tentu juga metode khotbah yang buat kita paling populer atau menarik mungkin kepada paling banyak orang, tapi adalah metode yang Alkitab berikan kepada kita dan metode yang memang memberikan hidup yang ada di dalam firman Tuhan bagi kita semua. Jadi dengan ini mari kita tutup dalam doa dan shalom saya lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau telah memberikan kami firman-Mu sebagai panduan dalam hidup kami, dan lebih dari itu Engkau juga memberikan Roh Kudus agar kami bisa mengerti firman-Mu dan melihat pekerjaan dan perjanjian-Mu di dalam firman itu, agar kami bisa menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang di sini yang telah Engkau beri semangat dan roh dan kemampuan dan karunia yang bisa memberkati jemaat-Mu di dunia ini. Kau biarkan Tuhan Injil-Mu terus menjadi pusat hidup kami pribadi masing-masing, dan kami bisa terus merenunginya dan terubah olehnya, agar kami bisa membagikan keindahannya pada orang-orang yang membutuhkannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Men. Oke guys, thank you. Thank you Pak Yakub, thank you Tezar, thank you Yosia. Terima kasih. Thank you everyone.